Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara virtual konferensi hukum dengan tema aspek hukum penerapan ekonomi digital pada sesi siang hari ini dengan pembahasan kita investigasi dan bukti digital forensik. Baik, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Gloria Novelia, selaku moderator yang akan memandu jalannya konferensi pada siang hari ini. Oke, baik. Dari tadi pagi kita sudah mendengarkan banyak materi yang menarik dari berbagai narasumber. Dan pada siang hari ini juga kita akan mendengarkan materi yang tentu saja pastinya lebih menarik. Izinkan saya untuk menyapa pembicara kita. Terlebih dahulu, Bapak Wisnu Agung Baroto. Selamat siang dan selamat datang, Bapak Wisnu. Selamat siang, Mbak Gloria. Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Oke, tapi yang ngikutin Sandiaga Uno sih. Ternyata dia waktu mudanya seumuran itu mohon maaf, boleh mulai usaha, mulai bisnis. Terus ya, dari mulai bisnis itu dia jadi kaya raya, uangnya sampai mohon di-mute dulu ya. Umur AI dia udah punya uang 1 triliun. Terus tiba-tiba ada krisis moneter tahun 98. Oke, mohon maaf untuk kesalahan teknis. Konferensi ini tentunya diselenggarakan oleh legalaccess.id yang merupakan suatu platform digital yang bergerak di bidang hukum. Dan pada bulan September ini, kami legalaccess.id resmi berbadan hukum menjadi PT Akses Informasi Indonesia. Baik Bapak Ibu peserta konferensi hukum, sebelum kita memulai konferensi kita pada siang hari ini, izinkan saya juga untuk menyampaikan tata tertib selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak menghidupkan mikrofon selama pemaparan berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan menghidupkan kamera selama pemaparan materi berlangsung. Dan yang ketiga, peserta yang menginginkan bertanya langsung kepada narasumber dapat menekan tombol raise hand dalam aplikasi Zoom Meeting. Atau yang terakhir, peserta juga dapat bertanya melalui link Slido yang akan terlampir dalam room chat. Nah, itu dia tata tertib selama kegiatan berlangsung, dan saya juga menghimbau bagi seluruh peserta untuk kelancaran kita untuk mematuhi apa yang sudah menjadi tata tertib pada hari ini. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak cara yang digunakan pelaku untuk melakukan kecurangan, untuk menghilangkan barang bukti digital yang menurut mereka dapat menutupi jejak perbuatan. Dan bagaimanakah cara penyidik mengetahui kecurangan tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam konferensi hukum siang hari ini dengan pembahasan investigasi dan bukti digital forensik oleh Bapak Wisnu Agung Baroto sebagai pakar digital forensik. Izinkan saya membacakan sekilas mengenai data pribadi dari pembicara kita. Beliau merupakan pakar digital forensik. Beliau meraih gelar magister di bidang akuntansi dan bisnis dari Ritsumeikan Asia Pacific University pada tahun 2013. Kemudian mengikuti beberapa kursus mengenai digital forensik, salah satunya adalah Computer Hacking Forensic Investigator, dan juga beliau saat ini bekerja sebagai penyidik di Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat saya berikan kepada pembicara kita, Bapak Wisnu Agung Baroto, untuk memaparkan materinya. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih, Mbak Gloria. Suara saya cukup kedengaran? Ya, kedengaran dengan baik, ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengantar dari Mbak Gloria. Memang saat ini dunia bergerak ke arah digital sehingga sangat dibutuhkan yang namanya investigasi terkait dengan bukti digital. Nanti kita akan coba diskusi selama 1 jam. 1 jam paparan ya? 1 jam paparan, 1 jam tanya jawab ya Mbak ya? Kalau nggak salah ya? Ya, betul sekali Pak. Berarti secara keseluruhan 2 jam lah. 2 jam berdiskusi terkait dengan hal ini.
Tapi tadi apa ya, pakar digital forensik itu berat sekali. Karena saya yakin tidak ada satu orang pun yang bisa jadi pakar digital forensik. Kenapa? Nanti kita lihat. Digital forensik itu sangat luas. Nanti kita akan dalam apa sih digital forensik, bagaimana sih pembuktiannya, dan nanti saya coba kasih apa ya, semacam case yang udah pernah terjadi nih, kayak gimana, nanti kita coba diskusi lagi lebih lanjut. Saya izin sharing screen kalau bisa, Mbak. Baik. Judul kita pada hari ini investigasi dan bukti digital forensik. Terima kasih untuk Legal Access yang telah mengundang saya dalam acara ini. Ini acara yang luar biasa. Saya kebetulan ikut dari pagi tadi ya. Saya ikut dari pagi. Pengajar-pengajarnya bagus-bagus banget dan banyak sekali insight yang selama setengah hari ini. Dan semoga sesi pada hari ini juga menambah insight untuk teman-teman semua. Baik. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bumbato. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Gloria. Ya, saya saat ini masih di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Selain itu, beberapa organisasi profesi saya mengikutinya masih sampai dengan sekarang. Saya alumni STAN awalnya 2008, kemudian Business Administration di Pendidikan Asia Pacific University. Pernah mendapatkan beberapa ya, jadi sejak lulus STAN itu akhirnya saya beralih ya. Walaupun memang dari kesukaan terhadap komputer itu sejak lama gitu kan. Cuma kayaknya mulai memutuskan untuk mengalihkan perhatian itu sejak 2008. Jadi kayak saya udah mau tutup buku nih dengan akuntansi gitu kan, dengan sulit ya akuntansi gitu kan. Menghitung, akhirnya saya mencoba mengalihkan, dan ternyata dari tahun 2008 sampai 2020 ternyata masih menyenangkan. Ruangnya begitu luas, kemudian materinya begitu banyak, sehingga ibarat air laut itu kalau kita belajar digital forensik kita nggak pernah, itu selalu bikin kita haus terus-terusan gitu. Selain itu saya juga suka menulis. Beberapa tulisan saya di jurnal terkait dengan digital forensik ada di sisi sini ya. Selain digital forensik saya juga tertarik di beberapa hal lain, tapi karena nggak terkait dengan digital forensik dan investigation ya saya masukin. Outline kita mulai dari apa sih information technology, tapi sekilas saja, karena tadi Bu Bunga juga sudah sedikit mendiskusikan terkait information technology dan crimes di sana. Kemudian nanti kita pun akan lebih dalam di digital forensiknya, digital evidence, dan kemudian kita cases. Ini sedikit menggambarkan dunia saat ini. Bisa kita lihat di gambar ya, dalam model GIF ini, hampir seluruh meja kita, mulai dari maps, di situ ada globes, ada kunci di situ. Kunci berubah menjadi Uber, kamus, foto, semua itu berubah ke dalam satu komputer. Yang nggak berubah cuma kacamata. Kacamata masih tetap ada di sini. Ini pun sekarang sudah semakin bergeser lagi, udah nggak lagi di laptop, tapi sekarang udah bergeser ke smartphone. Sangat jarang kita lihat orang tidak mempunyai smartphone. Bahkan Indonesia termasuk negara yang penetrasi kepemilikan smartphone tertinggi. Dari sini kita bisa lihat bahwa data yang tadinya dikumpulkan dalam bentuk tertulis sekarang menjadi dalam bentuk digital. Perkembangannya dari ini sangat luar biasa. Sebenarnya kalau dilihat di bawah itu ada timeline, cuma ternyata di sini kepotong ya. Itu ada timeline dari tahun 80, 90, 2000 dan sampai 2010 kalau misalnya dibuat. Perkembangan begitu cepatnya itu setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000 percepatan itu sangat luar biasa. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka data yang diperoleh tekniknya pun sangat-sangat banyak. Dan ini yang menyebabkan adanya perubahan tata cara kita bertransaksi, tata cara kita berkomunikasi. Termasuk kegiatan ini adalah perubahan besar ya. Apalagi dengan kondisi COVID seperti ini sangat mengubah tata cara kita termasuk berkomunikasi. Nah, sehingga mengakibatkan sebelah kanan gambarnya kayak iri gitu ya. Jadi hampir seluruh pekerjaan sekarang sudah diambil alih oleh smartphone, dari komputer sekarang ke smartphone, sehingga menyebabkan smartphone kita, saya kalau boleh bilang ya, handphone saya itu lebih mengenal saya dibanding saya sendiri, atau dibanding dengan teman saya sendiri di sebelah saya, atau dibanding dengan keluarga saya. Smartphone lebih tahu saya.
Coba kita buka Google Maps, kemudian kita pilih timeline. Di sana kita bisa lihat, oh ternyata kita pernah kemana aja ada titik. Coba kita buka chat kita, buka internet browser kita, oh ternyata profil saya seperti ini gitu. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita googling, dari apa yang kita cari, itu membentuk sebuah pola diri kita. Jadi bisa dibilang itu jadi digital twins. Jadi saya punya versi digital smartphone saya. Nah, dengan berkembangnya teknologi, akhirnya bermasalah nih. Masalahnya ada di sebelah kiri. Cyberbullying, stalking, itu pasti ya. Sekarang udah jadi bahan stalking. Kemudian ke bawahnya lagi ada pornografi, violent images, time waster, ya benar ya, karena kita sering banget buka. Kalau dulu tuh, waktu zaman saya kuliah, kalau internet kan lebih dari 2 jam, itu pasti kita nyasar. Nah kalau sekarang 2 jam nggak internetan itu pasti kita galau. Bahkan kadang saya merasa lebih mending saya ketinggalan dompet daripada saya ketinggalan smartphone. Sehingga yang di sisi kiri ini adalah masalah. Nggak bisa lepas dari handphone, terus kemudian permasalahan pencurian data. Kemarin Tokopedia, kemudian Bukalapak juga pernah, terus kemudian Bineka.com itu mengalami identity theft di situ. Kemudian ada spamming, depression, dan lain-lain. Ini masalah yang di sebelah kiri. Nah, kita fokus ke sebelah yang warna merah aja. Kita fokus yang crime. Nah, ternyata dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan timbulnya kejahatan. Tadi pagi, sesi pagi, Bunga Siagian sudah menjelaskan sedikit tentang cybercrime. Nah, teknologi ini ternyata menyebabkan adanya cybercrime, adanya hacking tadi katanya di sana. Ada yang namanya white hack sama black hat katanya. Kemudian adanya phishing, malware, bank fraud di mana-mana. Tapi ternyata nggak cuma itu. Nggak cuma cybercrime, kita ternyata ada masalah lagi, yaitu cyber-related crime. Yaitu menggunakan teknologi informasi sebagai prosesnya. Misalkan perampokan. Perampokan pakai apa gitu? Kan kita rampok, dapat uangnya. Ya, tapi untuk berdiskusinya, kita menggunakan smartphone. Kita menggunakan WhatsApp. Narkoba bertransaksi, kita pakai apa? Telegram misalnya. Pembunuhan. Nanti di belakang ada beberapa kasus yang kita diskusikan. Oh ternyata yang dijadikan bukti digitalnya apa? CCTV, pencucian uang, dan lain-lain. Pajak dan korupsi pun itu merupakan cyber related crime yang semakin bertambah, berkembang, dan dapat dideteksi melalui digital informasi. Nah ini banyak sekali kasusnya, contohnya ya. Contoh di atas ada Ibu Baik Nuril yang dari percakapan direkam, ditransmisikan, kemudian dianggap melanggar undang-undang ITE. Kemudian di sisi kiri ada hacking, kemudian di bawahnya ada Jessica Mirna yang begitu terkenal, yang sidangnya itu ditayangkan live. Kemudian hate speech-nya Ahmad Dhani, Sigit dan Antasari tahun 2009 yang dianggap sebagai terbukanya pintu digital forensik itu pertama kali di kasusnya Sigit dan Antasari, kemudian hackingnya Jeff Bezos juga. Itu adalah bagian dari pemanfaatan teknologi informasi untuk crime dan bisa dianalisis. Termasuk di situ saya belum sebut yang Vanessa Angel. Jadi banyak sekali kasusnya dan jumlahnya semakin besar. Nanti ada statistiknya di belakang. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan digital forensik sendiri gitu ya. Ini digital kalau kita saya kebetulan karena suka meriset, jadi kita pendekatannya nanti kita akan buat dari pendekatan akademisi dan pendekatan praktis karena saya juga praktek ya. Jadi secara definisi itu dinyatakan, itu bisa dibaca sendiri ya, bahwa ada Richard Nolan dan Wolfers sudah menyatakan apa sih penjelasan tentang digital forensik. Tapi pada intinya adalah forensik itu cabang dari ilmu forensik. Jadi di situ ada psikologi forensik, kedokteran forensik, dan lain-lain yang semua, kalau menurut bahasa teman saya Mas Erwan dia menyatakan whatever forensik di sana. Kemudian yang kedua, dia harus menggunakan metode ilmiah. Ada prosedur, ada tatanya, ada scientific ilmiahnya lah. Kemudian ada proses perolehan, memvalidasinya, mengolah, menganalisis, mendokumentasikan, dan menyajikan. Nah ini adalah sebuah proses yang panjang. Itu ada di kata-kata dari Richard Nolan di atas. Dan yang terakhir, tujuannya apa? Pembuktian. Karena kalau dengar kata forensik, pasti ujungnya
mengirimnya pembuktian di pengadilan. Nah, cabangnya luar biasa banyak. Diawali dari komputer forensik yang pertama kali di case di tahun 70-an itu di Amerika yang pembunuhan itu setiap habis membunuh dia itu mengirimkan surat ke polisi atau ke koran. Nah, pada saat beberapa tahun kemudian dia berapa kali membunuh, nah pembunuhan yang terakhir dia mengirimkan flash disk. Nah, dari flash disk bisa dianalisis, ditemukan bahwa si pembunuhnya siapa, lokasinya di mana, itu bisa dianalisis. Munculnya komputer forensik. Nah, komputer ternyata sulit juga. Ternyata ada Windows Forensics, ada Linux, ada Mac Forensic, ada file system sendiri berbeda-beda antara yang 432, NTFS, dan lain-lain. Mobile Forensics, Android, ada iOS, ada Windows Phone, dan lain-lain. Audio Forensics, Video Forensics, Network Forensics, dan semuanya ini merupakan cabang dari Digital Forensics. Kemudian ada malware investigation, live data forensic, dan printer and scanner forensic. Jadi sangat banyak sekali. Kesulitannya apa dan menariknya apa di forensik? Mungkin kita bisa lihat di sini. Maaf tadi saya cek soal saya kurang jelas. Mungkin saya sebentar saya ganti ini dulu ya. Ganti jaringan internet saya sebentar. Oke, sambil menunggu Bapak Wisnu, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa. Apakah sudah bisa? Apakah sudah terdengar? Oh, sudah. Ya, jadi karena apa? Biasa jaringan. Baik. Ini yang menarik di digital forensik. Misalkan ya, di atas, yang sisi atas ini kita bagi dua sisi. Yang sisi atas dari Maaf, Pak. Ada 5 file di sana. Kemudian ada tahu mana sih? Sudah? Oke, apakah udah. sekarang lebih baik? Oh ya, baik. Ya. Jadi dari yang sisi atas, dari 5 file tadi, kita bisa mengetahui file apa sih yang disimpan dengan perintah copy, file apa yang disimpan dengan perintah cut, dan yang dibuat di media. Karena kalau kita lihat dengan kacamata biasa, kita lihat di sini misalkan, kan logikanya create itu harusnya lebih dulu daripada modify, kan gitu ya? Kan nggak mungkin file itu dimodifikasi dulu baru dibuat, kan gitu. Nah, tapi dari situ kita bisa lihat ada di situ satu file yang contohnya yang pertama account termination, dimodifikasinya itu tanggal 4 bulan 10, tapi di create-nya itu tanggal 25 bulan 10. Kan secara logika kok bisa ya? Nah, ternyata itu ternyata dia itu dibuat di tempat lain, di-copy ke media yang kita analisis. Jadi dari cuma sedikit di sana itu kita membuat analisis. Inilah yang menyebabkan digital forensik itu menarik. Atau yang kedua kita sering kirim-kiriman file WhatsApp ya, gambar kita kirim. Ternyata pembuktiannya agak sulit nantinya. Kalau misalkan kita men-screenshotnya yang gambarnya saya ada gambarnya di kiri, tapi saya gelapkan. Kemudian saya melakukan screenshot atas chat itu, maka file yang dibentuk adalah screenshot_2020 sampai dengan sekian. Nah, isi dari filenya itu ada 613 kilobyte size. Begitu saya kirimkan file itu ke orang lain, maka WhatsApp itu mengubah nama filenya menjadi WhatsApp image 2020. Size-nya berubah. Nah, ini yang membuat pembuktiannya itu jadi lebih sulit. Kalau misalkan ada kiriman gambar yang dikirim via WhatsApp, tapi berdasarkan kirim-kiriman gambar, itu agak sulit untuk dibuktikan karena sumbernya hilang. Size-nya berubah, yang tadinya 613 jadi 101. Nama filenya pun ikut berubah. Create-nya pun berubah. Nah, dari sini kita lihat, ternyata kalau untuk WhatsApp itu punya teknik forensik yang berbeda. Untuk gambar itu punya teknik forensik yang berbeda. Itulah yang menyebabkan menariknya digital forensik. Nah, dari sisi akademisi, ada beberapa model proses digital forensik. Yang pertama yang biasa disebut
dengan General Computer Forensic Investigation Model itu dituangkan oleh Yusuf di tahun 2011. Dia menyatakan adanya pre-proses, akuisisi, preservation, analisis, presentation, dan post-proses. Sampai dengan post-proses semua masih bisa kembali ya. Jadi post-proses, akuisisi, kurang pre-proses lagi. Analisis kok kurang akuisisi lagi, seperti itu. Perputaran. Atau yang disampaikan oleh Agarwal yang menyatakan ada yang namanya preparation, securing the scene, survey and recognition, documentation, dan lain-lain sampai dengan result. Ini pendekatan akademis. Pendekatan akademis ini yang biasa digunakan oleh researcher. Jadi riset itu lihatnya dari sini. Atau kalau kita pakai model yang lain, ada Sachowski juga sama. Semua mempunyai modelnya masing-masing, tapi pada intinya terdiri dari 4. Seperti ini yang dipakai oleh National Institute of Justice. Jadi pada dasarnya digital forensik itu 4 proses kalau menurut dia. Assessment, acquisition, examination, documenting, and reporting. Assessment itu apa? Identifikasi dulu barang elektroniknya apa. Kemudian storage. Oh, kita mau analisis network. Oh, ada wireless network, ada cloud, ada data-data yang bersifat volatile, CCTV, dan non-digital lainnya. Kemudian akuisisi. Akuisisi bagaimana caranya untuk memperoleh dan mengumpulkan data tersebut. Kalau komputernya nyala, caranya seperti apa, komputernya mati seperti apa, apakah dilakukan di tempat atau dibawa dan dilakukan di lab, ataukah kita mengambil secara fisikal atau logikal, itulah proses akuisisi. Eksaminasi, proses ekstraksi, analisis, dipulihkan datanya, dan kemudian diinterpretasi. Dan yang terakhir, dokumentasi. Ini yang paling penting, adanya audit trail. Percuma sebuah investigasi tanpa ada audit trail, karena data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Inilah pentingnya dari audit trail. Ini yang umum dipakai. Tapi ternyata ada standar lagi, standar internasional ISO 27037 dan sudah ada SNI-nya 27037, yaitu proses identification, collection, preservation. Jadi kalau menurut mereka di ISO ini, dan ini yang digunakan oleh hampir semua penegak hukum saat ini adalah yang ada ISO-nya, yaitu proses dari identifikasi bisa langsung akuisisi kalau memang dapat diakuisisi di tempat. Jika tidak, maka dilakukan koleksi dulu, dikumpulkan dulu, dibawa. Kemudian dipreservasi dulu nih, nggak boleh langsung bawa, tapi harus ada proses preservation. Setelah dibawa ke lab, baru diakuisisi, baru kemudian dipreservation. Nah, berlanjut habis dari ISO 27037 bergeser ke 270, maaf ini bukan 27037, 224 kembali. Examination, analysis, interpretation, dan reporting. Jadi kedua ISO tadi dijadikan satu, seperti yang tadi assessment sampai dengan reporting, tapi kalau yang di sini dipisah. Nah, di sini akan ada beberapa terminologi, misalkan pada saat identification, berarti apa sih yang kita cari? Evidence type-nya apa? Tadi, apakah dia server, apakah dia network, dan lain-lain. Collection kita butuh evidence base, documentation, triage forensik, preservation itu hashing dan protect di situ. Yang pada intinya data tersebut harus admissible, relevan nanti pada saat di pengadilan. Nah, ternyata nggak cuma 2 itu tadi, ada standarnya lagi yang lebih banyak. Ini kalau mau kita diskusikan panjang sekali bunyinya kan. Jadi standarnya itu banyak sekali. Yang merah, saya kasih warna merah di hurufnya itu standar yang memang banyak digunakan di digital forensik. Tapi yang hitam pun juga bagian dari itu. Ada yang menyebut digital forensik. Jadi 27035 tentang incidents, bagaimana penanganan pasca incidents pertama kali, 27037 tadi yang tadi, storage security, kemudian bagaimana investigatif metodenya, kemudian bagaimana analisis dan interpretation yang tadi ya 27042. Semuanya ada di sini. Tata caranya ada, semua prosedurnya. Dan ini yang biasanya diadopsi oleh penegak hukum di Indonesia. Jadi tidak akan jauh-jauh dari standar di ISO. Kenapa ini penting? Penting karena untuk melakukan pembuktian, maka harus punya standar yang sama. Jadi nggak bisa standar A untuk dipakai membuktikan standar B dengan standar B itu nggak bisa. Jadi harus standarnya sama. Nah, sedangkan dasar hukumnya bagaimana? Kita bisa lihat
Dasar hukum kita yang pertama ada di Undang-Undang ITE, pasti ya. Dasar hukum terkait dengan data elektronik, informasi elektronik. Di Undang-Undang ITE di pasal 5 dinyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kita bisa bilang informasi elektronik dan dokumen elektronik itu bukti elektronik. Ini bukti elektronik dan atau hasil cetaknya. Jadi hasil cetaknya pun boleh sebagai alat bukti hukum yang sah. Nanti akan masuk ke surat, yang ini masuk ke bukti elektronik. Kemudian yang tadi informasi elektronik menurut KUHP ini perluasan dan dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik. Nah, di sini ada kita lihat kategorisasi. Jadi kalau misalnya tadi disebut adanya dokumen elektronik atau informasi elektronik dulu, informasi itu apa sih? Ternyata informasi elektronik adalah kumpulan dari data elektronik. Di penjelasannya, di pengertiannya seperti itu. Informasi elektronik adalah data kumpulan. Itu baik berupa apapun, itulah informasi. Nah, kumpulan dari informasi itu namanya dokumen elektronik. Nah, dengan adanya Undang-Undang ITE sehingga alat bukti bertambah nih. Yang tadinya keterangan saksi, keterangan ahli surat petunjuk dan terdakwa, maka menjadi ada tambahan baru di situ bukti elektronik menurut Undang-Undang ITE. Syarat formalnya apa? Syarat formalnya ada di pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE yang menyatakan sepanjang ini untuk seluruh dokumen sepanjang tidak diatur bahwa itu harus dicetak. Misalkan sertifikat tanah seperti itu. Sertifikat tanah tetap yang dijadikan buktinya adalah sertifikatnya, karena wajib harus cetak. Jadi pasal non formalnya, sedangkan ketentuan material ada di pasal 15, ada di pasal 6 dan di pasal 15. Di pasal 6 seperti ini, bahwa dokumen atau informasi elektronik tadi harus dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi ada 4 syarat sehingga menerangkan suatu keadaan. Ini di pasal 6. Nah, coba kita lihat satu persatu. Dapat diakses. Kurang lebih dia itu dapat ditelusuri datanya dari mana, filenya di mana. Makanya perlunya tadi proses mencarinya dulu, searchingnya dulu, assessmentnya dulu. Contohnya kalau kita melihat di gambar di sebelah kanannya, seperti itulah. Oh, kita tahu file path-nya di mana nih. Oh, di sini, ini di situ. File path-nya jelas. Kemudian dapat ditampilkan, yaitu dapat ditelusuri, disimpan, dan dibuka kembali. Seperti ini. Kemudian dapat dijamin keutuhannya. Nah, inilah sebuah proses yang namanya imaging dan hashing. Mungkin secara gampang imaging itu proses dibungkus, hashing itu adalah proses mensegel. Jadi ada meja makan, isinya banyak makanan. Yang paling penting apa nih? Image dulu. Image apa? Kita bungkus semuanya supaya tidak saling bercampur. Kemudian bagaimana menjaga itu tidak berubah? Maka disegel. Jadi dijamin keutuhan itu dimaksud adalah melakukan imaging dan hashing. Contohnya seperti ini. Ada sidik jari digitalnya. Itulah hashing. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, artinya seluruh proses tadi dilakukan secara prosedural dengan tanggung jawabnya saintifik. Dan yang terakhir menerangkan suatu keadaan, yaitu hasil yang diharapkan dan ada laporan. Nah, ada 4 syarat di sana. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama untuk bahwa digital evidence itu dapat digunakan dengan baik. Itu yang ada 4 syarat. Yang pertama adalah data integrity. Jadi kalau ini adalah standar dari ACPO di Inggris. Ini dikatakan no action taken by law enforcement should change data. Artinya tidak boleh ada sebuah yang kita lakukan. Saya sebagai investigator yang merubah datanya, nggak boleh. Tapi dalam hal itu harus diakses. Jadi idealnya data itu langsung diambil, kemudian diproses. Tapi dalam hal itu harus dilakukan akses di situ, dia harus melakukan dibuka, dibaca, maka yang melakukan harus orang yang kompeten. Jadi syarat yang kedua adalah kompetensi. Data itu tidak boleh berubah atau data integrity, dan yang kedua harus orang yang kompeten. Kemudian yang ketiga, an audit trail or other record itu harus ada, harus create and preserve. Jadi tata caranya itu harus ada dan detail.
Jika saya mau memproses dari pertama kali melakukan perolehan sampai dengan melakukan pelaporan, maka prosedurnya harus jelas. Tujuannya apa? Jika dilakukan oleh pihak ketiga, itu hasilnya sama. Jika ada orang lain yang ingin melakukannya, maka hasilnya sama. Nggak boleh berbeda. Inilah yang disebut dengan chain of custody audit trail. Kemudian yang keempat, adanya responsibility. Artinya orang yang ditugaskan memang memiliki penugasan tersebut dan ada orang yang bertanggung jawab terhadap penugasan tersebut. Biasanya kalau kita ada surat tugas atau surat perintah. Sehingga kita bergeser ke kanan. Begitu kita tahu prosedur dan standarisasinya, maka kita coba menghitung apa sih kira-kira yang dibutuhkan. Berarti kalau dari kiri tadi, maka yang kita butuhkan yang pertama adalah SDM. SDM kita butuhkan standarisasinya apa? Pelatihan formal, lulusan cyber forensics misalkan, atau cyber investigation, atau mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga secara nyata dia dapat dianggap sebagai orang yang berkompeten di sana. Dan mengikuti sertifikasi sehingga dia sudah misalkan di isi konsil ada Computer Hacking Forensic Investigation Certification di sana. Atau banyak sekali sertifikasi yang bisa diikuti oleh ahli forensik di situ. Tapi keterangan yang terakhir ada yang namanya maupun di penjelasan Undang-Undang ITE ditambah maupun yang artinya ada pengalaman di sana. Jadi walaupun dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, kalau dia belum punya pengalaman maka dia belum ahli forensik di situ. Itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi prosedur yang di bawah, prosedur itu harus ada SOP-nya, harus ada tata caranya. Nah, di Indonesia saat ini belum ada standarisasi penanganan bukti elektronik itu belum ada. Sehingga akhirnya yang digunakan adalah yang dipakai internasional ataupun SOP-nya masing-masing. Misalkan SOP di kepolisian, SOP di KPK, SOP di Kominfo, seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan ISO, SNI. Biasanya SOP itu disesuaikan dengan ISO, jadi sudah hampir sama. Atau kita menggunakan framework dari akademisi. Seperti yang tadi, ada 2 tadi yang kita diskusikan. Kemudian yang ketiga adanya peralatan. Hampir bisa dipastikan buat kerjaan forensik digital itu disupport oleh peralatan. Karena kalau enggak, sangat luar biasa melelahkan prosesnya. Jadi ada computer forensic tools di sana yang sudah tested dan certified, yang idealnya seperti itu, yang memang tools ini layak untuk digunakan. Kemudian untuk proses e-discovery, pencarian datanya di dalam, misalkan saya punya harddisk 1 tera, yang kemudian saya ingin mencari kata-kata tertentu di dalam satu harddisk itu. Kalau saya lakukan dengan komputer itu pasti susah, gitu. Sehingga dibutuhkanlah teknik e-discovery di dalam pencarian datanya, atau menggunakan Linux juga bisa, atau mobile forensik di sana. Sehingga peralatan akan semakin baik. Nah, selain itu yang dibutuhkan adalah laboratorium juga. Di situ di laboratorium ada standarisasi prosedur, standarisasi chain of custody, tata kelolanya, atau dalam bentuk mini lab. 4 hal ini yang mendorong kesuksesan atau keberhasilan investigasi bukti digital. Nah, sekarang kita ke kasus. Sekarang sudah masih lama ya. Kita coba lihat kasusnya aja kalau gitu. Daripada kita, tadi saya harap nanti mungkin bisa didiskusikan lah kalau misalkan ternyata latar belakangnya berbeda. Jadi saya pikir rata-rata semuanya minimal sudah mengetahui sedikit lah tentang digital forensik. Nah, ini saya ambil dari statistik kasus yang ada di putusan Mahkamah Agung. Jadi saya coba tarik beberapa kasus kata kunci digital forensik yang memang akhirnya tidak mengcapture keseluruhan. Kadang hakim dalam keputusannya tidak menyebut kata digital forensik, tapi mungkin menyebutnya bukti elektronik gitu. Tapi seharusnya kalau dia itu diajukan di pengadilan forensik atau laboratorium digital forensik atau petugas digital forensik, sehingga kata-kata kunci digital forensik itu harusnya mengcapture keseluruhan. Tapi ternyata kayaknya enggak. Nah, dari tahun 2012 sampai tahun 2020 itu jumlahnya bertambah, selalu bertambah. Kata-kata di 2012 159 dan 184 di 2019, dan di tahun 2020 ada 191. Karena belum selesai juga tahun ini. Jadi
jadi masih sedikit. Putusannya di tahun setelahnya atau di tahun ketiga bisa. Ada ya kurang lebih 600 di sana. Nah, ternyata pada saat kita coba analisis lagi lebih lanjut, rata-rata terkait apa sih di situ? Ada kata-kata digital forensik dalam putusan. Gitu. Ternyata saya pikir tadi yang paling besar itu terkait dengan ITE. Tadinya saya pikir ITE nih harusnya nih, atau ketertiban umum seperti hacking itu kadang masuk ke ketertiban umum. Tapi ternyata angkanya cukup menarik. 53% itu malah terkait dengan putusan perceraian, bukan terkait dengan undang-undang ITE. Bisa dicoba nanti kalau teman-teman mau coba buka ke websitenya, kemudian cari di situ. Ternyata yang putusan Mahkamah Agung, putusan hakim 53% itu malah justru kasus perceraian. Baru undang-undang ITE di situ 23%. Jadi 53% situ, 23% undang-undang ITE, 3% ketertiban umum, 9% narkotika, perdata cuma 3%, penghinaan cuma 3%. Jadi sangat sangat lebar sekali kasus-kasus yang menggunakan digital forensik. Ini saya sempat kepikiran ini sebenarnya bagus untuk menjadi bahan skripsi ya. Mungkin kalau teman-teman yang yang lagi mengambil kuliah hukum, ini bisa jadi bahan skripsi yang cukup menarik. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa kasusnya. Ternyata dari beberapa kasus yang saya cek, yang saya pelajari, rata-rata kalau yang kasus perceraian itu kenapa nyebut digital forensik karena seperti ini. Oke, ada kasus perceraian antara si A sama si B gitu ya. Kemudian buktinya apa? Bukti digital yang disampaikan itu foto. Biasanya kalau itu perselingkuhan. Jadi perselingkuhan ada fotonya, kemudian ada komunikasi WhatsApp di situ yang kemudian di capture, mungkin suami selingkuh istrinya gitu. Ini salah satu case yang saya baca kondisinya seperti itu. 3 case yang saya baca, cuma rata-rata sama semua. Nah, cuma ternyata proses perolehannya itu tidak dilakukan dengan digital forensik. Jadi pertimbangan hakim rata-rata di kasus perceraian, pertimbangan hakim adalah hasil cetakan tidak diperoleh dengan prosedur forensik digital sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dicek nanti. Rata-rata kalau kasusnya perceraian itu hasil prosedur forensik digital tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin karena prosesnya memang tidak sesuai. Bahkan di situ nggak ada saksi ataupun ahli digital di sana, ahli forensik digital di sana itu nggak ada. Tapi rata-rata putusannya disetujui. Artinya hakim punya bukti-bukti lain yang lebih kuat, bukti-bukti lain yang mendukung dan bukti digital tidak menjadi prioritas. Kemudian ada kasus terkait undang-undang ITE, terkait dengan kasusnya ini kalau nggak salah terkait dengan ada orang yang merubah data pada suatu server. Nah, kemudian dilakukanlah investigasi, diperolehlah hard disk, laptop, handphone, dan juga cukup banyak. Dari beberapa barang elektronik itu, ditariklah data, informasi, dan dokumennya. Kemudian saksi atau ahli digital forensiknya itu di BAP. Nah, resume BAP-nya itu kita bisa lihat di sini. Ditanya macam-macam kan ya, biasa. Kemudian yang dijadikan highlights adalah apakah dia memang mendapatkan surat tugas, artinya ada nggak sih responsibility di sana, kan gitu yang tanya ya. Kemudian apa sih yang dia lakukan? Oh, saya melakukan incident response. Oh, di situ jadi dia pasca insiden. Apa tuh? Tadi assessment, collection, preservation. Itulah pasca insiden. Saya menyimpannya dalam tempat penyimpanan khusus. Pada saat saya analisis, saya membuat duplikasi. Nah, ini ceritanya nih. Ceritanya diceritakan. Saya melakukan proses collection, preservation, kemudian analisis dengan duplikasi sebelumnya, yang pasti datanya tetap terjaga integritas datanya. Saya melakukan analisis jejak digital dan melakukan analisis atas filenya. Nah, itu yang dilakukan oleh ahli digital forensiknya. Nah, hakim akhirnya di putusannya itu mempertimbangkan karena yang bersangkutan memiliki kompetensi, dia lulusan A, B, C, D itu disebutkan di dalam putusan. Kemudian diuji integritasnya juga sama, hasilnya tidak berubah. Dan hasil analisis forensik yang disebutkan tadi, itu akhirnya dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ini yang coba di-highlight adalah, oh ternyata bisa bukti digital. Kemudian yang ketiga ada kasus korupsi.
sama, dan bahkan ini handphonenya diambil banyak sekali. Handphone diambil banyak sekali, hard disk, flash disk, CD diambil. Nah, cuma memang di dalam putusannya tidak dituangkan atau mungkin tidak dibutuhkan ahli forensik digital untuk bersaksi di sana, sehingga tidak ada kesaksiannya. Terus kemudian pada saat proses putusannya pun tidak disebutkan jenis data elektroniknya itu apa. Di sini saya yakin hakim memiliki keyakinan lain dengan bukti-bukti yang lainnya. Kasus korupsi. Kemudian ada kasus pajak. Jadi kalau tadi di cyber related crime salah satunya kasus pajak. Sama, data yang diambil itu beberapa hard disk, laptop, server, dan flash drive. Pada saat BAP, fokusnya adalah, bukan BAP, pada saat persidangan, fokusnya adalah surat tugasnya, incident response dilakukan, penyimpanan khusus dilakukan, ada di sini password breaking, jadi password breaking pun diakui bahwa itu boleh dilakukan selama prosedur dan standarisasinya benar. Kemudian toolsnya apa aja yang digunakan juga disebutkan, dan kemudian bagaimana file itu dianalisis. Disebutkan juga. Nah, pertimbangan hakim dalam amar putusannya itu menyatakan adanya kompetensi ahli, pernyataan integritas, dan hasil forensik digital dipertimbangkan. Ini untuk kasus yang keempat. Nah, kasus yang terakhir, ini kasusnya cukup panjang, dan saya yakin teman-teman langsung tahu ini kasusnya siapa. Gitu. Kasus yang terakhir adalah kasus pembunuhan. Langsung tahu biasanya nih, kalau ada pembunuhan, terus bukti digitalnya CCTV, gitu kan, begitu terkenalnya. Jadi kasus pembunuhan, bukti digital utamanya apa sih? Flash drive berisi rekaman CCTV. Kemudian ada hard disk eksternal, print out, WA group. Tapi kalau yang dua ini nggak bakalan keangkat, kalau nggak salah nggak keangkat banyak deh. Tapi CCTV-nya itu keangkat. Sampai ada tiga ahli forensik digital untuk menyatakan ceritanya. Yang pertama, yang memperoleh barang bukti yang melakukan pengujian dari kepolisian, Pak Muhammad Nuh Al-Azhar. Beliau memperoleh barang bukti, melakukan pengujian integritas datanya, melakukan penggandaan data sesuai prosedur, dan kemudian melakukan analisis momen pada frame video. Jadi kan dipotong-potong dilihat setiap gerakan, setiap frame dari itu. Dan itu dilakukan memenuhi standar. Jadi nggak pakai tool yang asal atau pakai tools yang bersifat meragukan, itu enggak. Nah, tapi ada ahli yang kedua. Ada ahli yang kedua yang menyatakan bahwa kalau kayak gitu videonya itu udah tempering, udah ada proses perubahan di sana. Jadi kayaknya saya nggak yakin kalau video itu benar, karena ada tempering, ada perubahan, ada kegiatan untuk mengubah datanya. Dan tapi yang bersangkutan itu mengeceknya dari sumber eksternal, jadi nggak mendapatkan datanya langsung nih, nggak mendapatkan CCTV-nya langsung kopiannya, tapi mendapatkan dari sumber eksternal, dari YouTube atau dari Kompas TV waktu itu. Dan kemudian karena tidak mendapatkan kopi asli dari datanya, maka tidak dilakukan proses pengujian integritas. Jadi fokusnya si ahli yang kedua adalah adanya tempering, adanya proses manipulasi dari videonya di situ. Dan yang kedua yang dia pertanyakan adalah keabsahan kopi dari sumber datanya tadi. Itu kan tadi aslinya kan datanya CCTV. Nah, pada saat dilakukan kopi kan kita nggak tahu katanya seperti itu. Kemudian dikasih ke ahli forensiknya, ada proses di sana, mulai dari masukin flash disk-nya, membawa itu sampai memberikannya. Nah, prosedurnya benar apa enggak sih di situ? Nah, dia mempertanyakan ke sana. Kemudian yang ketiga, ahlinya yang melakukan pengujian, menguji apakah tidak berubah atau yang lain-lain. Ternyata dari hasil verifikasi keaslian gambar tidak ada perubahan. Jadi kalau dibilang katanya pengujian metadatanya itu nggak tepat, ternyata benar kok. Kita kan menguji dengan tools yang sama. Jadi kalau misalkan menguji dengan tools A, ya kalau mau diuji lagi pakai tools A, jangan pakai tools yang lain, walaupun orangnya beda. Karena kalau di chain of custody, ada prosedurnya, saya misalkan Wisnu melakukan proses A, B, C dengan toolsnya A. Gitu. Maka jika ingin diuji oleh orang lain, maka orang lain itu harus melakukan prosedur A, B, C dengan tools A, jangan toolsnya berbeda. Gitu. Jadi akan menghasilkan yang sama. Nah, yang bersangkutan, ahli yang ketiga ini melakukan hal yang sama dan ternyata pengujian metadatanya sama. Kemudian beliau juga melakukan error level analysis di situ atas video.
sehingga dapat dinyatakan tempering yang dilakukan itu masih dalam batas standar, jadi bukan tempering yang bersifat menghapus atau mengganti. Nah, akhirnya pertimbangan hakimnya pun CCTV digunakan. CCTV tetap digunakan, tapi memang didukung oleh ahli lain, ahli psikologi yang melihat gerak-gerik dari CCTV, dia membuktikan bahwa dia seperti ini loh. Nah, itulah dukungan dari ahli lain. Tapi kasusnya nggak berhenti begitu aja ternyata. Pengacaranya mengajukan banding. Banding yang pertama, pengacaranya itu bilang CCTV itu bukan alat bukti yang sah beserta diragukan keasliannya. Nah, di sini jadi pertanyaan nih, kok tadi sebelumnya sah ya, ternyata di bawah dibilang nggak sah gitu. Ternyata memang di dalam proses di dalam proses pemanggilan ahli-ahli lain ada ahli yang menyatakan bahwa CCTV itu bukan bagian dari alat bukti seperti itu, karena prosesnya dan tidak bisa dijamin keasliannya. Ahli lain, termasuk ahli pidana yang menyatakan CCTV itu bukan alat bukti menurut KUHAP seperti itu. Kemudian tapi JPU-nya tetap menyatakan CCTV alat bukti yang sah dan otentik. Dan hakim saat itu menguatkan keputusan sebelumnya. Artinya pengadilan pertama tadi sudah benar. Nah, ternyata nggak berhenti begitu aja. Pengacara atau pembela terdakwa melakukan kasasi di sana. Melakukan kasasi, kemudian yang disorot adalah berbeda sekarang. Yang disorot adalah proses pengambilan bukti elektroniknya tidak memenuhi persyaratan, tidak asli. Jadi di sini pada saat kasasi yang disorot adalah yang keabsahan sumber copy datanya. Jadi kalau yang pertama adalah yang dibanding itu yang disorot adalah dasar hukumnya bahwa CCTV itu bukan alat bukti. Yang kedua yang disorot adalah proses pengambilannya. Proses pengambilan tidak memenuhi persyaratan. Tapi hakim lagi-lagi memutuskan bahwa ini hanya mengulangi permohonan apa yang disampaikan di sidang yang pertama, sehingga tetap diputus bersalah. Jadi di sini saya meng-highlight adalah walaupun prosesnya sudah benar, tetap ada kemungkinan salah. Jadi kebenaran itu nggak mutlak. Jadi kita bisa melihat ada nggak sih proses yang salah, mulai dari titik perolehannya, titik analisisnya, titik melakukan interpretasinya, itu merupakan sebuah prosedur yang harus terjaga proses. Nah, oleh karenanya akhirnya dari beberapa kasus tadi kita lihat ada best practice lah ya, ada beberapa hal yang memang harus dipahami dan juga harus didorong terkait dengan menggunakan bukti digital untuk persidangan, bukti digital untuk menjadi alat bukti. Yang pertama, harus adanya surat tugas atau surat perintah. Ini sangat penting, di mana responsibility itu harus ada. Yang kedua, kompetensinya harus ada, keahlian. Itu di semua di semua case yang tadi 5 tadi, selain kasus ke-1 dan ke-4, ketiga ya, itu semua ditanyakan keahliannya apa. Kenapa Anda melakukan itu, dasarnya apa keahliannya. Di situ disebutkan saya lulusan ini, saya punya pelatihan ini. Nah, itu yang kedua harus ada keahlian. Sehingga sangat penting seorang ahli forensik digital untuk menjadi ahli di pengadilan. Terus yang ketiga, administrasi dan prosedur itu harus tertib. Harus adanya berita acara, harus adanya laporan. Salah satu yang ditanyakan oleh pengacara pada saat kasus bandingan tadi, kasus kasasinya. Di kasus kasasi adalah tidak adanya berita acara penyampaian dari orang yang mengambil data di CCTV ke analis. Menurut pengacara tidak ada berita acaranya, sehingga cacat prosedur dan cacat administrasi di sana. Jadi proses administrasi dan prosedur itu harus dilakukan dengan sangat baik. Kemudian yang keempat, adanya chain of custody ya tadi. Chain of custody, audit trail itu sangat penting untuk melihat seluruh prosesnya, sehingga jika diuji oleh pihak yang lain, itu bisa dibuktikan. Ini sangat penting banget nih, chain of custody. Dan saya yakin dokumentasi itu hal yang sangat sulit. Capek gitu, untuk setiap proses kita dokumentasikan itu sangat lelah, tapi itu yang menjadi keharusan.
Karena ini yang akan diuji nanti. Kemudian adanya peralatan untuk membantu proses, itu peralatan sangat penting. Peralatan yang bersertifikat, kemudian juga peralatan yang mendukung seluruh proses investigasi itu harus dimiliki oleh digital forensic examiner di sana. Kemudian yang ada lagi analisis, proses analisis itu juga harus dituangkan ke dalam berita acara dan laporan. Jadi di best practice kalau misalkan seorang ahli forensik digital itu ingin bersaksi di pengadilan, maka harus memenuhi kurang lebih 7 syarat inilah. Jangan sampai ada yang kelupaan. Nah, tapi ternyata challenge-nya masih banyak. Makanya tadi yang saya bilang, ibaratnya cebur di kolam itu sangat luas kalau digital forensik, sangat luas. Challenge yang pertama terkait dengan pembuktian. Judul di sini kan ada bukti ya, berarti terkait dengan pembuktian. Regulasinya, regulasi apa? Standarisasi penanganan bukti digital belum ada secara resmi ya, artinya undang-undangnya belum ada. Yang ada undang-undang ITE, tapi prosedur tata caranya itu belum ada. Akhirnya tata caranya dipakai apa? Prosedur SOP yang sudah ada. Dan itu pun nggak standar. Antara yang dilakukan oleh kepolisian, yang dilakukan oleh Kominfo, yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, perpajakan, itu mungkin nggak sama standarisasi prosedurnya. Kemudian yang ketiga, yang namanya investigasi itu pasti akan terkait dengan data privasi di sana. Bagaimana pada saat investigasi tidak melanggar adanya data-data terkait dengan pribadi orang yang kita sedang lakukan investigasi. Kalau misalkan itu melanggar, itu bisa dilakukan tuntutan balik. Nah, tapi memang kita belum ada undang-undang terkait dengan data privasi secara utuh. Tapi ada di beberapa undang-undang. Ini data privasi saat ini tersebar di sekitar 12, kalau saya ingat 12 undang-undang yang belum tersentralisasi. Jadi itu challenge terkait dengan pembuktian. Kemudian challenge terkait dengan digital forensik sendiri juga semakin luas tadi seperti yang saya bilang. Enkripsi, apalagi yang enkripsi smartphone itu sangat menantang. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan cryptocurrency, IoT di sana. Ini bagaimana sih pembuktiannya kalau cryptocurrency transaksinya seperti apa gitu. Kemudian IoT, kemudian audio dan video forensik yang semakin berkembang. Bagaimana gambar yang blur menjadi lebih jelas, kemudian bagaimana audio kalau misalkan kita pakai voice comment atau kita pakai IoT, terus kemudian bagaimana recognition dari suara kita sendiri, itu perlu pembuktian. Kemudian data dan password recovery, itu juga semakin menantang. Kalau kita pakai brute force terus-menerus itu kan resource-nya habis di situ. Dan yang terakhir malah di sini yang ke depan menggabungkan forensik digital dengan machine learning. Kalau di IWA itu disebutnya forensic data analytics dan macam-macam lah sebutannya. Bagaimana sebuah investigasi digital itu bisa dilakukan otomatisasi. Mungkin itu pas 1 jam kerja. Kita nanti lanjut ke lebih banyak ditanya jawab di diskusi. Saya terbuka untuk segala macam pertanyaan, jadi kita bisa diskusikan di sini. Kontak saya ada di sini, mungkin yang butuh konteks bisa menghubungi via ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Gloria untuk memandu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak pemaparannya yang cukup komprehensif sekali ya. Dan mungkin juga teman-teman kita di sini sudah tidak sabar nih Pak untuk bertanya kepada Bapak karena sangat menarik materi kita ada hari ini. Baik, saya persilakan untuk teman-teman yang mau ingin bertanya langsung kepada Bapak Wisnu, boleh menekan tombol raise hand. Oke. Ada Ariel Tantono. Boleh silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dan Pak Wisnu di sini. Saya Ariel, Pak, salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saya juga lagi tertarik juga dengan tema-tema digital forensik seperti ini. Yang saya ingin tanyakan yaitu soal pembuktian. Karena di sini memang pembuktian itu merupakan hal yang sangat vital dalam digital forensik. Karena memang dalam syaratnya sendiri, dalam beracaranya, harus minimal harus ada 2 alat bukti tambah dengan keyakinan hakim itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan yaitu yang sekarang lagi
agak ngetren Pak, yaitu soal ada pornografi tapi dalam lingkup namanya revenge porn, yang itu sendiri lagi ngetren atau di Twitter, di Telegram, modus operandinya menggunakan Twitter atau Telegram. Dan seperti Bapak ketahui sendiri bahwa memang seperti halnya Telegram seperti itu menggunakan teknologi peer-to-peer atau P2P yang memang sangat susah dalam perolehan datanya, karena memang di servernya sendiri ia tidak menyimpan data daripada kliennya sendiri atau data penggunanya sendiri. Dan itu merupakan salah satu tantangan bagi para penegak hukum atau yang ingin memperoleh datanya itu sendiri. Dan saya juga sempat membaca dari jurnal dosen saya juga bahwa memang salah satu tindak pidana di bidang pornografi, tantangan tersulitnya yaitu kopiannya yang memang unlimited atau tidak terbatas yang bisa didistribusikan oleh siapapun juga, dan juga memang kualitas gambarnya memang tidak menurun, dan memang dalam bidang dalam hal traceable-nya yang memang susah atau pelacakannya itu sendiri, dan memang yang tidak bisa tidak bisa dihapus itu sendiri dalam jejak internetnya. Jadi yang saya mau tanyakan yaitu soal pembuktian dan soal pelacakannya itu sendiri Pak. Jika memang seperti Telegram itu yang tidak menyimpan data penggunanya. Terima kasih Pak. Baik, langsung dijawab aja Mbak. Satu-satu ya, jawab langsung tadi. Ya Pak. Ya. Ya, terkait dengan pembuktian, memang kalau misalkan kita bicara pembuktian, berarti kita akan mencari buktinya. Buktinya apa sih? Gitu. Oke, sekarang kita lihat gitu. Ada istilah end-to-end encryption ya. End-to-end encryption ini teman-teman udah tahu, banyak yang sudah tahu lah. Bagaimana antara transaksi sama si A sama si B itu terenkripsi, walaupun ada servernya. Gitu. Jadi ada public key dan private key yang bermain di antara si A dan si B berkomunikasi. Kemudian kayak Zoom nih misalkan, Zoom itu kan tidak menggunakan end-to-end encryption, sehingga pada saat ada transmisi data dari A ke B itu melalui server, maka dibuka dulu nih sama server, kemudian dia mengenkripsi lagi, dia mengirim ke B. Nah, kalau kayak gini posisinya, berarti server menyimpan, ya kan ya. Nah, sedangkan kalau Telegram itu katanya end-to-end, jadi dari A sama si B saya nggak tahu sama sekali itu isinya apa gitu, jadi saya nggak buka-buka, saya nggak simpan, itu ada di handset. Nah, untuk pembuktian yang seperti itu, kalau kita mau main di tengah, kita tambahkan orang yang mengambil di tengah perjalanan atau man in the middle, itu juga nggak bisa, karena prosesnya terenkripsi nih antara A sama si B itu terenkripsi. Kita ambil pun nggak bisa baca juga gitu, karena kita nggak punya private key di sana. Gitu. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk pembuktian? Cara yang paling tepat adalah kalau pembuktian ya, ini kita bicara tentang pembuktian sama memperoleh data nih. Gitu. Kalau WhatsApp untuk memperoleh data, kita banyak sekarang WhatsApp clone ya, WhatsApp clone yang bisa kita lakukan, tapi itu kan tidak legal. Atau kita menggunakan tools penyadapan yang lebih canggih, misalkan Pegasus, seperti yang kemarin sempat heboh di Jeff Bezos itu ya, yang kasusnya itu terbuka, case-nya dia, WhatsApp itu kebongkar gara-gara ada trojan yang masuk ke sana lah, gitu, malware yang masuk ke dalam handphonenya dia, terus secara berkala itu mengirimkan data ke pihak lain. Gitu. Nah, itu kan penyadapan. Tapi bagaimana kalau itu pembuktian? Kalau penyadapan hanya penegak hukum yang boleh, dan kalau terkait dengan proses seperti itu, penyadapan yang dibolehkan hanya via telepon, bukan data. Nah, untuk data yang paling aman adalah akuisisi and Halo Pak Wisnu. Menggunakan sebagai pembuktian. Putus? Sudah? Apakah sudah stabil? Ya, mohon maaf. Jadi, udah. Sudah ya? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke titik mana tadi berarti? Sampai kurang lebih mungkin penyadapan ya. Kalau penyadapan
Itu yang dilakukan kan di tengah ya, di tengah atau di ujung. Misalkan contoh kayak kalau Mas Ariel ngikutin kasusnya Rovio Patra ya, yang katanya WhatsApp saya di-hack. Itu apa sih yang dilakukan? Oh, bisa, tekniknya macam-macam. Itu kegiatan penyadapan. Atau bisa juga sinkron. Jadi seolah-olah dia mengganti, harusnya masuk ke sini, SMS cek OTP-nya pindah ke sana gitu kan. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau untuk kasusnya Telegram, tekniknya lebih sulit. Kenapa ya? Tapi yang paling aman untuk pembuktian adalah menguasai barang elektroniknya, yaitu handphonenya. Jadi kalau misalkan antara si A sama si B, kuasai salah satu handphonenya. Dan ini yang sering terjadi kalau kita menginvestigasi case yang terkait pornografi, itu harus didapatkan dulu handphonenya. Sehingga operasi tangkap tangan itu sangat penting. Contoh paling gampang, kasusnya Vanessa Angel. Yang di mana ya? Di Surabaya ya, yang sempat ditahan 6 bulan kalau nggak salah. Yang didapatkan apa? Handphone dari si Vanessa-nya. Dicek gitu kan. Dicek ada nggak sih transmisi pornografi di sana. Gitu. Karena kan kalau di kita prostitusi itu tidak bisa dihukum ya. Karena kan yang dihukum itu karena mentransmisikan pornografinya. Jadi yang dikenakan undang-undang ITE dia. Nah, yang dikuasai apa? Handphonenya. Kuasai handphonenya. Itu bisa dibuktikan. Kalaupun kirim, dia itu jadi memang yang paling ideal adalah ya, kurang lebih seperti itu. Suara saya putus lagi. Ya tadi di akhir agak sedikit putus-putus Pak. Gitu. Ya. Intinya sih kuasai handsetnya, kuasai barang elektroniknya. Itu yang paling ideal untuk pembuktian. Karena itu sumber utamanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan, kita utamakan dulu yang menekan tombol raise hand, baru nanti kita ke link ya. Ini ada dari Saudara WMPM. Boleh silakan bertanya, nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih kesempatannya untuk moderator. Yang pertama, saya apresiasi kepada Pak Wisnu sebagai pembicara telah menyajikan makalahnya dengan baik. Saya jadi paham yang awalnya awam. Saya ini praktisi di akuntan Pak Wisnu. Jadi begini, sebenarnya kan di akuntansi itu ada namanya forensik akunting ya. Forensik akunting, kita mengenal forensik akunting. Nah, sementara di akuntansi sendiri sebenarnya sekarang hampir semua perusahaan itu menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan teknologi, terutama yang udah ERP ya, SAP dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan, pengalaman Pak Wisnu dalam mengaudit ya, terutama berhubungan dengan sistem informasi akuntansi itu, apa yang Pak Wisnu bisa berikan ke kita, poin-poin apa yang penting kita lakukan dalam tahap pengujian digital forensik untuk sistem informasi akuntansi tersebut, ya, poin apa yang perlu dilakukan. Terus pertanyaannya begini, kalau ada fraud, kita kalau bicara fraud biasanya kan ada moneter yang kita bicarakan, ada uang yang hilang ya. Ada nggak istilah fraud di digital forensik itu, tapi bicara fraud di sistemnya? Ya, kita nggak bicara dulu apa yang ditimbulkan, misalnya gini, ini udah sistem dibangun nih, tapi ada unsur kesengajaan yang diterobos dengan cara apa, tapi itu fraud istilahnya, sehingga itu nggak boleh terjadi di dalam sistem informasi akuntansi itu. Jadi saya ulang lagi pertanyaan saya Pak, satu experience Bapak dalam melakukan digital forensik, karena di kumpulan VT Bapak, saya baca Bapak adalah praktisi di digital forensik, bagaimana apa yang harus dilihat dalam, ini konteksnya perusahaan ya Pak ya, untuk membantu para pengusaha bisa mencegah itu. Yang kedua, bagaimana pengertian fraud di dalam digital forensik itu untuk sistemnya. Nah, ini mungkin saya minta
semacam gambar ke Bapak biar kita paham. Yang ketiga Pak, ini Bapak. Kalau pengen belajar Pak, dari mana awalnya Pak nih Pak? Yang ketiga nih Pak, maksudnya kalau pengen kayak Pak Wisnu nih, saya harus bagaimana Pak? Datang ke siapa? Apa ke Pak Wisnunya? Atau saya datang ke lembaga mana? Atau ke mana gitu Pak? Yang ketiga nih jawab ya Pak ya. Makasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wemti ya. Pertanyaan pertama terkait dengan fraud audit ya Pak. Fraud audit dengan digital forensik itu ada korelasinya di mana gitu ya kurang lebih. Atau kita melakukan kegiatan forensik terkait dengan sistem informasi. Nah, kembali ke framework-nya Pak. Jadi kalau misalkan tadi, framework yang tadi disampaikan adalah framework yang umum. Framework di mana adanya collection, kemudian assessment, analisis, dan reporting. Nah, itu framework yang secara umum yang harus dilakukan. Nah, yang bisa berubah itu macam-macam Pak. Misalkan contoh, yang pertama assessment tadi ya, framework assessment. Oh ternyata sekarang saya kasusnya itu misalkan terorisme. Oh kalau terorisme berarti tata cara saya untuk collection kayak gimana kayak gitu. Nah sekarang kasus ini adalah kasus di perusahaan gitu, fraud di perusahaan. Berarti saya harus mempelajari dulu probisnya Pak. Jadi apa sih yang saya pelajari? Yang saya pelajari adalah bagaimana tata kelola sistem informasi dari perusahaan. Di situ ada beberapa kuesioner yang bisa digunakan. Kuesioner biasa kita berbasis yang KISA Pak, Computer Information System Audit ya, itu untuk menggambarkan sistem informasi sebenarnya seperti apa sih, sistem informasi si perusahaannya seperti apa. Ini yang harus kita telusuri satu persatu, sehingga bisa kita nyatakan bahwa aplikasi ini 1 + 1 sama dengan 2. Ini menyangkut di fraud-nya juga Pak ya. Artinya kita mencoba untuk menganalisis apakah 1 + 1 sama dengan 2. Apakah kalau di akuntansi kan ada posting ya Pak ya, posting apakah kalau misalkan ngejurnal itu 2 gitu kan, apa jangan-jangan jurnalnya cuma 1, yang 1 kemana gitu kan. Nah itu yang harus ditelusuri satu persatu. Justru kalau di fraud di bidang keuangan Pak, ini yang titik yang paling penting. Kenapa? Karena kalau misalkan terorisme gitu kan, collection-nya gampang Pak. Begitu kita dapat terorisnya kan segala dapat handphone, dapat flash disk, dapat laptop, langsung kita ambil gitu kan. Langsung kita collect. Pembunuhan juga kemarin sama. Begitu ada CCTV, ambil CCTV-nya, orangnya yang ada handphonenya kita ambilin, dapat gitu kan. Tapi kalau di bidang keuangan, itu lebih membutuhkan seni Pak di situ. Jadi kita benar-benar harus mempelajari sistem informasinya, kita harus mempelajari tata kelola pembukuannya, sampai kita menguji Pak. Kita menguji tadi 1 + 1 sama dengan 2 atau enggak. Jadi prosesnya lebih panjang di collection Pak. Begitu collection-nya, misalkan nih Pak, misalkan oke, kita udah tahu nih seperti ini. PR yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan tiba-tiba oh ternyata dia pakai SAP gitu, pembukuannya pakai SAP. Padahal kita nggak ngerti. Nah itu dia. Berarti kita harus mempelajari bagaimana cara SAP itu bekerja. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya SAP dibutuhkan lagi nih, gitu kan? Dibutuhkan lagi untuk kita pelajari, untuk kita analisis. Bergeser sudah dikoleksi, setelah diakuisisi kan akuisisi standar ya Pak, kita gunakan image dan hashing. Kemudian pada saat proses analisis sama lagi Pak, kita harus bisa mengekstrak data yang tadi. Bagaimana kita bisa menginterpretasi data yang sudah ada di kita tangkap tadi untuk diinterpretasi ke dalam pembukuannya untuk menghitung fraud. Nah biasanya fraud itu kan ada fraud triangle ya Pak ya, kalau di fraud itu ya ada fraud triangle. Yang pasti harus dicari adalah intention. Kalau di bahasa hukumnya mens rea katanya. Kita harus cari nih. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Yang bisa kita lakukan adalah biasanya nih melalui proses wawancara dan yang kedua email. Karena kalau email itu kita bisa mendapatkan transaksi atau komunikasi. Nah, dari sini kita bisa lihat siapa sih sebenarnya yang menyuruh si A untuk melakukan fraud. Apa jangan-jangan dia melakukannya sendiri atau ada atasan lain yang yang menyuruhnya. Nah, itu email juga dimanfaatkan. Jadi tergantung framework Pak. Kalau misalkan case-nya adalah kejahatan di bidang keuangan, maka framework-nya akan berbeda. Kalau misalkan kejahatannya apa, framework-nya berbeda. Tapi prosedur umumnya sama. Itu pertanyaan 1 dan 2 ya Pak, kurang lebih. Kalau pertanyaan yang ketiga, bagaimana belajarnya, saya juga kecemplungan dulu Pak ya. Saya cerita tadi di awal 2008, kebetulan dapat penugasannya di digital forensik, ya udah akhirnya keterusan itu. Tapi pada prinsipnya digital forensik itu dan pembuktian pada dasarnya itu terkait dengan 3 hal. Kalau 2 sebenarnya, komputer dan hukum.
Jadi kalau kita berjalan dari hukum, kita bisa belajar komputernya, maka kita kemudian ambil hukum, pelajari hukum itu bisa juga. Jadi, programmer. Nah, hukum yang pada umumnya seperti itu. Nah, kalau di keuangan, jadi tambahkan satu lagi Pak, ya teknik keuangannya sendiri, akuntansinya, sehingga mengkombinasikan antara audit forensik dengan digital investigation itu udah cakep banget. Kurang lebih itu Pak. Nanti. Untuk terima kasih Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sumbernya banyak Pak. Misalkan kalau di forensik ada AFDI kan Pak, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, bisa bergabung di sana atau mengikuti pelatihan atau yang memilih salah satu titik dulu Pak. Pak MP tadi dari akuntansi kan Pak, akuntan. Ya berarti tinggal dilebarkan aja belajar hukum atau belajar komputernya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Bapak Wisnu, ada pertanyaan lagi dari link yang sudah tersedia. Namun penanya ini sepertinya tidak mau disebutkan namanya. Ia bertanya, seberapa besarkah peran digital forensik dalam pelaksanaan ekonomi digital? Kebetulan tema besar kita adalah ekonomi digital nih Pak. Boleh dijawab? Baik, terima kasih. Ekonomi digital. Nah, kalau saya sih kembali kepada definisinya dulu. Apa sih ekonomi digital? Karena ternyata berbeda-beda. Ada yang bilang ekonomi digital adalah semua kegiatan ekonomi yang bersifat tidak langsung, artinya tidak langsung, tidak bertemu secara langsung gitu. Jadi termasuk di dalamnya adalah e-commerce kayak gitu. Nanti ada yang bilang, oh e-commerce itu sendiri bukan ekonomi digital, itu hanya mengubah cara kan. Terus akhirnya muncul lagi, oh kalau gitu ya ekonomi digital itu yang benar-benar memanfaatkan teknologi, gitu. Misalkan kayak Gojek. Tapi apapun definisinya, gitu. Selama datanya itu bersifat digital, pasti semua data digital ya. Kalau di ekonomi digital semua data digital. Ke Tokopedia kita minta invoice cetakan ya mungkin nggak dicetak, gitu. Tapi invoice-nya ada di mana, di server. Gitu. Begitu juga terkait dengan endorsement di apa ya di Instagram kan nggak ada tuh bukti-bukti fisiknya nggak ada. Terkait dengan ekonomi digital, maka karena semua transaksinya bersifat digital, tapi digital itu kalau ada gimnya adalah every contact leave a trace. Itu dari dalam banget lah dari pas udah cerita dulu yang menyatakan bahwa setiap ada kontak itu pasti bisa ditelusuri. Nah, sama juga dengan data digital itu ada kontak dimanapun. Akhirnya saya pernah WA sama misalkan Mbak Gloria gitu ya, misalnya saya WA. Itu bisa ditelusuri, gitu, masih bisa ditelusuri. Terus kemudian atau file tadi pernah disimpan, pernah di save, pernah diubah sama siapa itu bisa ditelusuri. Atau jejak digital saya lain itu bisa ditelusuri. Sehingga dengan meningkatnya perkembangan teknologi digital, kalau misalkan dia terjadi fraud ataupun terjadi sebuah permasalahan, maka peran forensik digital makin lebih besar. Makanya tadi di belakang challenge-nya itu. Waduh, gimana nih kalau misalkan salah satu ekonomi digital, misalkan cyber cryptocurrency gitu. Itu kan salah satu produk dari proses ekonomi digital. Bagaimana ya kalau misalkan ada terjadi fraud pencurian cyber currency? Nah, itu forensik digital masuk di sana. Atau bagaimana tadi membuktikan transaksi Tokopedia gitu misalkan. Nah, itu digital forensik masuk ke sana. Atau bagaimana contohnya yang Gojek ya, kemarin yang siapa? Maya Estianti katanya uangnya hilang di Gojek gitu kan. Uang hilang di Gojek karena sebelumnya dia membeli sesuatu, kemudian ditelepon di SMS, saya nggak bisa nih, tolong diganti aja, tolong SMS ke sini gitu kan. Itu dibuktikan dengan apa? Digital forensik juga gitu. Dia meng-trace, oh ternyata yang dilakukan adalah dia SMS-nya di divert gitu loh. Dengan dia klik itu berarti SMS OTP-nya malah masuk ke si fraudster-nya gitu. Nah, itu membutuhkan teknik digital forensik. Jadi semakin berkembangnya ekonomi digital, kebutuhan digital forensik makin tinggi. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin bertanya langsung atau mau lanjut kita dari link? Ada pertanyaan lagi dari link. Izin bertanya. Sorry, maaf, saya nggak bisa buka video karena kondisi tidak memungkinkan. Saya minta maaf terlebih dahulu kepada pembicara Pak Wisnu Agung dan moderator. Pak,
begini Pak, saya ada pertanyaan kepada Bapak terkait saya kan seorang pengacara juga di lapangan dan saya sedang menghadapi kasus di mana salah satu aparatur hukum menghapus suatu data dari alat bukti yang mereka ambil secara paksa, yaitu alat bukti handphonenya dari tersangkanya inilah gitu. Nah, di dalam handphone ini dihapus semua nih data-datanya. Menurut Bapak, apakah itu masih bisa di tracking ya Pak ya, dikembalikan ulang atau bagaimana gitu caranya Pak dalam hal digital forensik ini seperti itu? Ya, baik. Terima kasih Bu Pradita. Pada dasarnya hampir seluruh teknik penghapusan dapat dikembalikan. Itu prinsip awalnya. Prinsip awal bahwa kan kalau di data digital kan dia pada 1010 ya. Jadi tergantung bagaimana kita menghapus. Misalkan kita delete biasa gitu. Itu masih di low level lah gitu. Jadi sehingga masih bisa dikembalikan karena pada dasarnya yang dihapus bukan datanya tapi cuma buku tamunya misalkan seperti itu. Jadi masih bisa dikembalikan. Nah, tergantung bagaimana kemarin handphonenya dihapus. Apakah dihapus biasa atau pakai sistem format atau malah dipaksa hapus dengan tools lain. Nah, ini yang harus dicoba dulu, Bu. Jadi nggak bisa, ya mungkin bisa dikembalikan, bisa di-recover. Recover pun ada beberapa level ya. Ada yang bisa mengembalikannya keseluruhan. Kalau misalkan dia low level itu bisa kita kembalikan keseluruhan. Tapi kalau misalkan dia itu yang cukup bagus, mungkin cuma jejaknya yang bisa ditemukan. Bahwa ini pernah ada di sini, tapi detailnya nggak ada seperti itu. Nah, untuk bisa menginvestigasinya harus ada barang fisiknya untuk bisa dilakukan analisis. Oke, baik Pak. Berarti memang harus melibatkan ahli juga ya Pak ya untuk mengambil itu. Oke Pak, ada satu lagi Pak, boleh izin terkait tadi Pak WhatsApp sebagai alat bukti. Memang benar di lapangan paling sering kita temui bahwa bahkan majelis hakim yang meriksa pun menganggap bahwa WhatsApp belum tentu sebagai alat bukti yang sah berupa dokumen. Nah, menurut keahlian Bapak, apakah itu dapat dinyatakan sebagai bukan dokumen yang sah gitu loh Pak? Karena kan ini kan screen capture, itu kan bawaan provider dari handphonenya sendiri gitu loh Pak. Itu kan bukan dibuat-buat ataupun mau diedit memang betul masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau untuk screen capture kan tadi Bapak bilang bahwa ada data-data dan forensiknya sendiri. Cuma memang namanya yang berubah ketika dikirimkan. Menurut kalian Bapak apakah itu masih sah atau tidak gitu Bapak? Ya, baik. Kalau screen capture bisa. Jadi kalau screen capture kan tadi informasi dan dokumen elektronik kalau di Undang-Undang ITE ya, informasi dan dokumen elektronik dan atau hasil cetakan. Jadi screen capture itu dianggap hasil cetakan. Cuma memang pada saat screen capture itu tidak boleh ditransmisikan, Bu. Kalaupun ditransmisikan, maka ditransmisikan dengan cara yang benar. Karena kalau tadi kita transmisikan, misalkan kita screen capture WhatsApp, terus saya kirim ke orang lain, maka dia akan diubah datanya. Sehingga kalau saya data yang kedua mau di trace ulang itu sulit karena dia sudah berubah. Nah, yang diharapkan adalah screen capture yang pertama. Nah, bagaimana teknik pembuktiannya? Maka dari screen capture itu harus dicek lagi, Bu. Jadi nanti tetap butuh seorang ahli digital forensik yang untuk menyatakan bahwa screen capture ini tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi ada tekniknya, image forensik gitu ya. Artinya bagaimana kita melihat ada nggak sih perubahan. Kalau zaman dulu ada Roy Suryo ya, Bu ya, yang suka bilang ini fotonya editan, ini videonya editan, nah seperti itu. Itu adalah bagian dari image forensik untuk bisa menilai apakah ada editan di sana. Itu kurang lebih. Baik Pak, terima kasih Pak buat penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada peserta yang memberikan tombol reaction sebelumnya namun belum terpanggil. Ada dari Faujan Amin. Boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Selamat sore Pak Wisnu. Izin bertanya ya, maaf sebelumnya mungkin kalau kurang nyambung atau karena tadi saya masuk ke roomnya agak telat ya. Jadi berkaitan sama ini digital forensik Pak Wisnu, seperti ketahui bahwa untuk sesuai KUHP kan alat bukti yang sah ada 5 ya, salah satunya surat atau petunjuk. Nah, di mana kedudukan digital forensik ini, apakah sebagai surat atau petunjuk, itu pertama. Yang kedua berkaitan sama ini digital forensik dalam bentuk suara, apakah itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa seperti yang ketahui bahwa
sah sebagai alat bukti kan jika yang merekam atau yang menyadap aparat yang berwenang ya. Nah, bagaimana jika contoh yang seperti kejadian di kehidupan sehari yang sering terjadi kan kayak penawaran KTA atau penawaran seperti produk-produk properti itu kan zaman sekarang kan janji-janjinya kan bisa disampaikan via suara ya. Nah, sedangkan sebagai calon customer atau sebagai ini kan nasabah mungkin alternatif pertama hanya dengan merekam. Apakah itu bisa digunakan sebagai petunjuk atau pastinya kan karena itu Pak yang tadi saya sampaikan bahwa yang berhak dikatakan sah itu kan apabila yang merekam itu aparat yang berwenang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Terkait dengan kedudukan alat bukti digital, ya, atau bukti elektronik itu di mata hukum, para ahli pun sebenarnya beda-beda. Mereka pada dasarnya setuju bahwa ini adalah alat bukti, tapi bagaimana menempatkannya beda. Kalau dari kata-katanya ke Kominfo, misalkan kita tanya Kominfo sebagai yang membuat undang-undang ITE, maka dia bahasanya adalah dengan ini alat bukti elektronik adalah alat bukti, perluasan dari alat bukti yang sah menurut KUHP. Jadi sehingga dia menambah, jadi nggak cuma 5, jadi tambah 1 lagi nih. Jadi dia menjadi alat bukti sendiri. Tapi ada beberapa ahli yang menyatakan, oh nggak bisa. Ini bukan alat bukti yang berdiri sendiri, dia adalah bagian dari petunjuk. Sehingga tetap 5 di KUHP, tambah 1. Tapi di dalam petunjuk itu diperluas sebagai salah satunya adalah bukti elektronik. Nah, adapun surat, Kominfo juga beda lagi nih. Kominfo itu bilangnya gini, ahli di Kominfo bahwa di undang-undang tadi disebutkan alat bukti dokumen dan informasi elektronik dan atau hasil cetaknya. Nah, berarti hasil cetak bisa dianggap bagian dari surat. Nah, tapi ada ahli yang juga nggak setuju, oh surat itu nggak seperti itu. Tapi semuanya sepakat bahwa bukti elektronik adalah alat bukti, tinggal bagaimana mendudukannya. Nah, masalah mau didudukan di mana, saya juga bukan ahli hukum, jadi saya nggak berani untuk menyatakan bagusnya di mana. Tapi yang jelas itu adalah alat bukti yang disepakati bersama, tinggal masalah didudukan di mana. Termasuk yang tadi tuh di case-nya terakhir ya, kasus kelima, kasus pembunuhan, itu tarik-tarikan tuh, ini bukan alat bukti, ini petunjuk, ini sendiri terpisah. Nah itu, tapi akhirnya hakim tetap memutuskan dia sebagai alat bukti yang terpisah. Jadi artinya dia nomor 5 tadi, ke-6. Yang lebih itu yang pertama jawabannya. Terus untuk yang kedua, boleh diulang sedikit Mas, kata kunci soal pertanyaan nomor 2. Digital forensik dalam bentuk suara ya, karena kan seperti diketahui setelah dilakukan uji material di judicial review di MK kan bahwa ya, bisa digunakan sebagai alat bukti jika yang merekam itu aparat yang berwenang ya. Ya, nah bagaimana jika seorang masyarakat umum, karena kan dalam kejadian sehari itu banyak sekarang dalam tanda kutip ya yang ngasih janji-janji manis ya via telepon, ternyata faktanya ya kan tidak begitu. Nah, apakah itu bisa digunakan sebagai bukti ya? Baik, ini pas banget dengan kasusnya Ibu Baik Nuril. Mungkin ingat nggak kasusnya? Baik Nuril yang kepala sekolahnya nelfon dan bercerita tentang sesuatu yang porno, sama Ibu Baik Nuril direkam. Itu kan direkam, kemudian setahun kemudian ditransmisikan ke orang, dan orang itu melaporkan ke DPRD. Karena kalau soalnya mau naik jadi apa gitu, akhirnya dilaporkan. Sehingga dia nggak bisa naik dan dia melaporkan Ibu Baik Nuril ke pengadilan. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan karena itu bagian dari ketidaknyamanan. Tinggal masalah titiknya sejauh mana. Kalau misalkan tadi ya ada telepon yang menyatakan A, B, C, D, terus kemudian kita rekam, itu sebenarnya bisa. Yang tidak boleh melakukan penyadapan adalah kalau misalkan antara A sama si B itu tidak ada saling konsen. Jadi misalkan saya berkomunikasi dengan Mas Fauzan, tiba-tiba ada yang ngambil tengah-tengah. Nah ini yang harus dilakukan penegak hukum nih. Siapa tuh penegak hukum? Kepolisian, kejaksaan, KPK yang boleh. Dia yang boleh ngambil di tengah-tengah. Tapi kalau saya sama Mas Fauzan, itu sebenarnya boleh direkam untuk jadi pembuktian. Nah itu jadi kedua belah pihak. Makanya kalau di kartu kredit pasti gitu kan ya,
ini direkam. Nah, untuk itu tidak bermasalah, kalau saya ya, untuk itu tidak bermasalah, maka dari awal harus ada konsen. Artinya ada kesepakatan bahwa ini direkam atau tidak. Karena bisa jadi nih, misalkan saya komunikasi sama Mas Fauzan, terus tiba-tiba Mas Fauzan ngerekam saya, gitu kan. Nah, saya sendiri bisa lapor ke Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa disebarkan informasi elektronik yang saya tidak suka, itu bisa. Gitu. Tapi pada dasarnya seharusnya itu boleh. Gitu sih. Jadi tidak harus penegak hukum ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu peserta yang mau bertanya langsung? Dari Bapak Mu'arif. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya bacakan dari pertanyaan dari link. Pertanyaannya ini, Pak, bagaimana legal standing tanda tangan elektronik sebagai pembuktian di peradilan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintah? Ya, boleh. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak. Terkait dengan tanda tangan elektronik, itu sama di Undang-Undang ITE juga disebutkan bahwa jadi di Undang-Undang ITE itu tidak hanya mengatur tentang bukti digital, tapi di sana yang diatur bukti elektronik, kemudian sistem elektronik, tanda tangan elektronik, dan kemudian pelanggaran terhadap proses ITE tadi. Jadi artinya kalau yang misuse of device, hacking, dan lain-lain itu bisa dijatuhi sanksi. Jadi 3+1 biasanya yang diatur di sana. Nah, di dalamnya ada tanda tangan elektronik. Nah, kembali ke syarat formal. Sepanjang memang dokumen tersebut boleh bukan diwajibkan. Jadi kayak misalkan sertifikat tanah. Sertifikat tanah dimanapun juga nggak boleh pakai data. Sampai dengan sekarang ya, belum ada dibolehkan pakai tanda tangan elektronik. Kenapa? Karena di undang-undangnya masih harus menyatakan tanda tangannya basah. Jadi dokumennya itu, dokumen elektroniknya juga tidak bisa digunakan sebagai pembuktian. Jadi sepanjang dokumen-dokumen tertentu itu tidak boleh menggunakan tanda tangan elektronik di undang-undang, maka tidak bisa digunakan. Tapi untuk surat-surat lain, untuk dokumen-dokumen lain yang memang tidak dinyatakan berbeda, boleh. Contoh misalkan di Direktorat Kementerian Keuangan lah, di Kementerian Keuangan sudah bisa tuh sekarang, sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Kenapa? Karena sudah diterbitkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tanda tangan elektronik, sehingga diperbolehkan. Jadi tergantung dari tingkat pengaturannya. Dan jika dia dibolehkan, maka itu sah menurut hukum, dengan catatan yang tanda tangan digital itu berasal dari sistem elektronik yang boleh untuk menerbitkan tanda tangan digital. Contoh misalkan Kominfo itu boleh menerbitkan tanda tangan digital, atau BSSN itu boleh. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita? Oke, kalau tidak ada, saya akan bacakan dari link. Ini pertanyaannya, Pak. Apakah mungkin seorang hacker bisa menghilangkan seluruh jejak digitalnya setelah melakukan penetrasi, dan bagaimana digital forensik menghadapi kondisi tersebut? Pertanyaan dari Ahmad Hidayat. Ya, silakan Pak. Menghilangkan seluruh jejak digital ya. Kalau menghilangkan seluruh, saya yakin kecil. Kecil artinya sedikit aja itu pasti ada, sedikit. Makanya hacker itu biasanya pakai apa? Oh, dia pakai VPN misalkan. Dia pakai Tor browser. Nggak ada hacker yang menggunakan Google Chrome gitu. Pasti nggak ada. Nggak ada hacker yang melakukan kegiatan hacking menggunakan Google Chrome. Dia pakai apa? Pakai Tor browser. Kemudian pakai Tor, itu adalah tujuan untuk menghilangkan jejak digital. Tapi jejak digital kalau kita proses, oke, di dalam prosesnya ini hilang. Di dalam proses dia melakukan hacking dari A sampai Z lah, anggap itu hilang datanya. Cuma di sini di Z ada tetap jejaknya kan, jejaknya tetap muncul. Di A, handsetnya si A sendiri atau di apa yang dia pegang itu komputer ataupun apa yang dia gunakan, itu pasti ada jejak digitalnya. Walaupun sih dibikin anonim, tapi sebenarnya jejaknya ada. Tapi memang jejaknya anonim.
Nah, sekarang tinggal bagaimana keahlian dari si investigator untuk mengecek keanonimitas tadi. Karena sebenarnya bukan berarti nggak ada jejaknya, cuma dia menyamarkan jejaknya dengan menganonimkan jati dirinya. Tapi jejak pasti ada. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ade Ian. Bagaimana menginvestigasi transaksi-transaksi melalui cryptocurrency? Jika diduga terjadi sebuah kejahatan, apakah ada sistem khusus untuk mendeteksi transaksi cryptocurrency? Uang digital. Ya, silakan Pak. Ini bisa diulang tadi yang ditanya di depannya apa? Mencari jejak kayak gimana? Menginvestigasi transaksi-transaksi melalui cryptocurrency. Investigasi ya? Ya. Dalam kalau investigasi, saya membagi itu antara investigasi sama pembuktian. Jadi kalau investigasi kan prosesnya ya, proses pencarian sampai dengan akhirnya mendapatkan buktinya. Pembuktian itu adalah bagaimana dia dijadikan alat bukti. Nah, kalau kita melakukan proses investigasi atas cryptocurrency, ini PR besar. Artinya cryptocurrency itu kalau di Indonesia itu masih kayak awang-awang ya, masih di awang-awang. Ada orang yang sudah memperjualbelikan, tapi dia bukan alat jual beli. Itu yang jelas. Cryptocurrency di Indonesia itu bukan alat jual beli, tapi itu diperjualbelikan, ada transaksinya. Dan itu punya nilai. Itu punya nilai. Nah, bagaimana dia itu bisa diinvestigasi? Kalau dari sisi prosesnya, proses dia bertransaksinya, itu bisa dilihat. Kenapa? Karena selalu ada titik di mana dia harus merefill datanya. Contoh misalkan saya mau beli Bitcoin, saya mau beli Bitcoin. Jelas apa? Bagaimana? Kalau saya mau beli Bitcoin kan berarti saya harus membelinya melalui misalkan di PayPal ya. Kita beli dulu kan Bitcoinnya. Ini titik mula. Jadi di prosesnya memang dia anonim, tidak diketahui gitu kan. Tapi pada saat titik awal sama titik akhir itu dia ada membuka data, pasti dia datanya dibuka. Sehingga kalau kita mau menginvestigasi proses ini, itu bisa. Nah, yang sulit adalah bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ini. Nah, ini yang memang masih menjadi PR nih. Karena untuk proses miningnya sendiri itu berbeda-beda ternyata. Miningnya cryptocurrency itu misalkan antara Bitcoin itu berbeda. Jadi artinya kalau misalkan investigasinya itu bisa dilakukan dengan cara titik awal sama titik akhirnya kita pegang. Tapi kalau untuk melakukan, kalau yang di tengah-tengah, nah itu agak kesulitan. Jadi itu masih PR di digital forensik terkait dengan cryptocurrency. Bagaimana untuk memproses, dan sampai dengan sekarang belum ada framework maupun prosedur yang baku terkait dengan cryptocurrency. Baik, terima kasih Bapak. Saya berikan kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita. Apakah masih ada? Oke, sepertinya tidak ada, tapi banyak bertanyanya di link room nih Pak. Lanjut saja, saya ini ada pertanyaan tapi tidak mau disebutkan namanya lagi Pak. Pertanyaannya seperti ini, seringkali data elektronik di laptop atau komputer tercampur dengan data pribadi ataupun data-data di luar tembus peristiwa pidana yang diperlukan. Apakah digital forensik bisa memilah data-data tersebut dan hanya mengekstraksi data yang diperlukan saja untuk menghindari permasalahan di kemudian hari? Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ini terkait dengan kasusnya dulu. Gitu. Jadi kalau kasusnya apa? Jadi kalau misalkan ini kasusnya terorisme, gitu. Terorisme udah nggak mengenal data privasi atau yang lain. Kenapa? Karena orangnya yang kita sasar. Jadi kalau misalnya terjadi ledakan, orangnya ada laptop di sana, ya langsung diambil, dikuasai tanpa diperhitungkan. Ini punya siapa, itu punya siapa, nggak diambil seluruhnya. Dan tidak ada pelanggaran atas privasi di sana. Karena privasi itu bisa dikalahkan oleh investigator sebenarnya. Cuma tapi kalau terkaitnya dengan terkait dengan investigasi yang bersifat semi-investigasi kali ya, semi-investigasi di mana contohnya kayak korupsi atau perpajakan itu, atau
internal audit di perusahaan itu akan terkendala di masalah privasi. Jadi laptop nih, misalkan ada satu laptop saya kuasai kantor, gitu. Kemudian ini subjek investigasi nih, subjek untuk diinvestigasi. Kalau secara secara umum pasti dikasih. Kenapa? Karena ini laptop kantor gitu, laptop kantor. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam laptop kantor itu ada data pribadi saya. Misalkan saya kirim-kiriman data via WhatsApp gitu ya. Saya buka dong WhatsApp web di sini gitu kan. Terus akhirnya banyak sekali, nggak cuma kerjaan kantor, tapi surat-surat lain ataupun chat-chat lain gitu kan. Atau saya mendownload sesuatu yang bersifat privasi saya di dalam laptop. Gitu. Nah, kalau memang investigasinya bersifat tadi ada kecenderungan untuk pelanggaran data privasi, maka seharusnya sudah dilakukan proses analisis di awal. Jadi nggak langsung misalkan ya laptopnya diambil semua. Memang paling ideal adalah physical, artinya diambil satu laptopnya, kemudian dianalisis, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan, maka tadi di awal ada teknik yang namanya teknik logical. Jadi ada physical, ada logical tadi ya. Nah, logical itu yang kita ambil adalah bagian-bagian tertentunya aja yang sesuai dengan penugasan yang kita lakukan. Misalkan contoh kayak audit ya. Seringkali audit itu terbatas oleh tahun. Misalkan saya pegawai diduga melakukan fraud atas saya punya kenalan dan bertransaksi, perusahaan bertransaksi dengan perusahaan lain, tapi perusahaan lain itu punya saya gitu. Itu kan sebenarnya fraud ya. Saya kerja di A, saya minta A transaksi sama si B, padahal B itu punya saya. Itu adalah bagian dari fraud. Nah, pada saat saya diinvestigasi, maka cukup melihat tahun pajak atau tahun fiskal atau tahun buku terjadinya transaksi A sama si B, dan sebelumnya untuk dicek ada nggak sih niatannya gitu, sehingga bisa prosesinya itu bisa dilakukan untuk diambil sebagian, jadi nggak seluruhnya. Kalau udah kayak gitu berarti pelanggaran atas data privasi bisa dikurangi, sehingga kembali tujuan sama frameworknya. Kalau tujuannya adalah memang mengambil sebagian, digital forensik bisa membantu proses pengambilan sebagiannya dengan melakukan klasterisasi dulu atau pemilihan dulu, atau tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya dilakukan kuesioner maupun pemetaan sistem informasinya. Jadi bisa dilakukan tergantung dengan tujuan dan framework. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari peserta atas nama Nugrahari. Dengan peralihan banyak aktivitas kita ke dunia digital, jumlah resource sumber daya manusia digital forensik untuk penanganan kasus hukum di Indonesia sejauh ini apakah masih minim, Pak? Oke, boleh dijawab, Pak? Ya. Yang saya tahu sih masih minim. Karena kembali lagi tadi, digital forensik kan luas banget ya. Digital forensik luas. Dan tidak ada satupun yang bisa menguasai semua. Nggak ada orang yang setahu saya ya bisa menguasai keseluruhan spesialisasi dari digital forensik. Misalkan nih, dia jago Linux. Pada saat ngerjain mobile phone ya mungkin pusing gitu. Atau dia jago network analisis di situ. Jaringan seperti apa gitu. Dia bisa melakukan analisis terhadap jaringan, kemudian dia bisa meng-capture keseluruhan proses yang ada di jaringan sistem informasi, tapi dia tidak bisa melakukan analisis pembukuan, misalkan kalau yang terjadi kasusnya kasus pembukuan. Sehingga spesialisasinya makin luas. Dengan spesialisasi makin banyak, berarti jumlah orangnya pun makin banyak yang dibutuhkan. Kalau tadi ada sekitar 20 cabang, sekarang itu sudah bertambah. Ada lagi cloud forensik kan tadi, IoT forensik, ada lagi tadi pertanyaan sebelumnya terkait dengan cryptocurrency forensik gitu. Nah, dengan jumlah yang sekarang aja sedikit dan sebagian besar tenaga ahli-ahli digital forensik itu berada di penegak hukum. Ada di KPK, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di Kominfo. Bagi teman-teman yang tertarik itu bisa menjadi private investigator sebenarnya. Dan ini sudah semakin banyak dipakai, artinya EY, PwC, BDO, semua konsultan itu, konsultan accounting dan juga konsultan manajemen, sekarang memiliki divisi forensiknya sendiri.
Jadi swasta ya, swasta memiliki divisi forensiknya sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan semakin tingginya kasus nih, semakin tingginya kasus kasus terkait dengan bukti digital, kasus di pengadilan makin banyak. Nah, kalau yang pengacara pun akhirnya kan membutuhkan juga. Pengacara akan membutuhkan tenaga orang atau ahli forensik yang bisa menjadi ahli di pengadilan, yang tidak terafiliasi dengan penegak hukum. Jadi kayak kemarin yang di case yang nomor 5 ya, yang di case yang nomor 5 tadi, ada 3 ahli kan? 3 ahli, yang pertama ahlinya dari kepolisian. Yang kedua, ahlinya dari kampus di Mataram. Yang ketiga, ahlinya itu vendor forensik digital. Jadi 3 nih gitu. Mungkin bisa kita tambah yang keempat, memang dia private investigator yang tidak berafiliasi dengan pengadaan, artinya dia bukan vendor forensik gitu, dan dia juga bukan orang kampus, dan dia bukan penegak hukum. Artinya kita butuh orang yang keempat di sini juga, sehingga pekerjaan digital forensik itu makin banyak di situ. Mungkin Mbak Gloria. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lanjut lagi, apakah ada dari peserta yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita? Saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan bacakan kembali pertanyaan yang ada di link. Dari Gabriela Christine Octaviani. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Terkait kasus perceraian, apabila bukti digital tersebut berupa foto yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan, apa karena fotonya ini berisi terjadinya perselingkuhan, apakah harus dilakukan proses digital forensik terlebih dahulu, Pak? Itu. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Mbak. Nah, tadi kan kasus perceraian 53% ya. 53% kalau di hits di putusan MA, kita search kata digital forensik, maka dia ada 53%. Nah, tapi sebagian besar itu menyatakan bahwa tidak ada digital forensik di sana. Yang artinya screenshot tadi itu tidak didukung oleh keahlian. Nah, ini yang bermasalah nih. Seandainya kita ingin menjadikan dia sebagai bukti, maka perlu didukung oleh pernyataan dari ahli forensik, perlu dilakukan pengujian di sana. Dengan banyaknya kasus perceraian atau perselingkuhan tadi, ya seharusnya semua screenshot itu dibuktikan di pengadilan nanti dengan digital forensik. Karena tadi kata-katanya si hakim dia dinyatakan seperti itu, bahwa screenshot tidak dijadikan pertimbangan karena tidak dilakukan analisis atau pengujian forensik digital sebelumnya. Jadi memang harus diuji. Oke, screenshotnya kita lakukan nih. Jadi bukan berarti pada saat kita screenshot ya. Gitu. Jadi misalkan ini saya punya handphone, saya screenshot tuh langsung saya lakukan forensik, enggak. Gitu. Tapi screenshot saya simpan itu nggak masalah gitu. Terus kemudian ada kasus lagi gitu, misalkan saya screenshot lagi gitu kan, itu nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat dia akan dijadikan pembuktian, screenshot itu masih utuh, masih yang sebelumnya, masih yang pertama kali. Jadi bukan yang ditransfer ke orang lain ya. Yang pertama kali itu pada saat masih tersimpan, ini yang dilakukan pengujian. Nanti pengujiannya apa? Kapan? Halo, tes. Buat metadatanya seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan, yang standarnya dilakukan. Begitu screenshot dilakukan ya, screenshot, maka pada saat kita screenshot, maka yang dilihat adalah apakah itu masih original atau bukan. Kalau dia masih original, maka yang kedua, metadatanya berubah atau tidak. Apakah memang ada perubahan di sana. Nah, itu yang digunakan nanti untuk pembuktian. Jadi bukan berarti habis screenshot langsung dilakukan digital forensik, tidak. Tapi jika saat ingin digunakan ke pembuktian, maka itu perlu dilakukan pengujian. Dikhawatirkan, habis screenshot, terus kemudian diubah, nah itu kan nggak bisa jadi pembuktian. Jadi, digital forensik pasti akan digunakan pada saat pembuktian sih tujuannya. Karena memang sesuai dengan namanya kata-kata forensik itu ya bertujuan sebagai pembuktian.
Gitu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya saja kita yang ada di room. Apa yang menjaga forensor agar tidak melakukan fraud ke tersangka ketika menjadi saksi atau ahli digital pada suatu case karena keahlian forensik masih awam untuk dipahami? Oleh penanyanya ini tidak mau disebutkan nama Pak. Jika untuk menjaga diri ya, kita terikat di kode etik sebenarnya. Jadi pada saat kita, karena kan tadi ahli itu bisa yang pertama karena formal pendidikan, terus yang kedua karena dia pelatihan, terus yang ketiga sertifikasi gitu kan. Nah, maupun yang keempat adanya pengalaman. Jadi ada 3 syarat plus 1 yang kumulatif di situ. Nah, untuk bisa menjadi seorang ahli, maka dia harus ada keterikatan. Baik itu misalkan kalau di isi konsil gitu kan, atau dia di AFDI misalkan di Asosiasi Forensik Digital, itu ada code of conduct sama code of ethics-nya di sana. Sehingga seharusnya tenaga forensik digital tadi atau ahli forensik digital tadi itu tidak melakukan kegiatan ya, tidak melakukan fraud. Tapi memang yang namanya fraud itu kan intentional, atau kalau kita baca di fraud triangle itu ada rationalization di sana juga. Bisa jadi dimungkinkan gitu. Nah, seharusnya kalau itu terjadi, maka harus diproses secara hukum. Artinya dia nggak boleh melakukan apa, tapi dia lakukan, nah itu pelanggaran. Tapi ya kembali ke ini, karena ini masih sangat awam, masih baru ya, artinya nggak baru juga sih, udah lama juga ya. Cuma memang secara pengaturan kan belum belum bagus ya, pengaturannya belum banyak. Makanya perlu sekali standarisasi penanganan bukti elektronik di sana, termasuk di dalamnya organisasi profesi yang bisa, kayak misalkan kalau di pengacara kan ada ya, pengacara ada organisasi profesinya, yang jadi semacam hakim jika terjadi pelanggaran code of conduct sama code of ethics. Nah, saat ini setahu saya belum ada, AFDI juga belum ke arah sana. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah hampir habis. Pertanyaan terakhir dari Sri Kandi. Bagaimana digital forensik dapat mengidentifikasi niat orang baik atau jahat yang memanfaatkan aplikasi privasi seperti Telegram, DuckDugo, atau Mailkin, atau MailKN transaksi di dark web? Ya Pak, silakan. Nah, untuk melihat sebuah intention, tadi kan apa ya, intention ya, yang ditanyakan kan ya. Untuk melihat sebuah niat, itu pasti kita lihat dari profile. Misalkan gini, waktu German Wings itu tabrakan ya, menabrak, kan kita ragu-ragu ini kejadiannya karena apa ya? Ini kejadian kenapa gitu? Apakah dibajak kan gitu? Apakah kesalahan mesin gitu? Atau karena memang pilotnya yang sengaja kan gitu? Waktu itu ada 3 kemungkinan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kepolisian di sana? Dia mencari laptop yang ditinggalkan oleh si pilotnya. Kemudian apa yang dia cari? Carilah jejak-jejak digitalnya yang ternyata disimpulkan bahwa memang dia sudah berniat. Niatnya dari mana? Oh, dari apa yang dia search gitu. Apa yang dia search di situ terkait dengan bunuh diri, terkait dengan hal-hal yang sekiranya oh ini dia punya kelainan atau dia memang punya intention untuk melakukan nabrak tadi gitu. Untuk melakukan bunuh diri tadi. Sama juga dengan pembunuhan itu. Ada seseorang yang meninggal karena minum racun. Nah, orang sekitar itu pasti akan dilakukan investigasi termasuk data digitalnya. Dia pernah nggak sih searching terkait dengan misalkan racunnya arsenik gitu. Oh, ternyata dia pernah nih, ada orang suaminya nih pernah mencari tentang arsenik. Itu akan ditelusuri lebih lanjut terkait dengan motifnya apa dia cari itu. Nah, ini fungsinya. Nah, digital forensik juga sama. Digital forensik pada saat dia melakukan investigasinya, dia juga ingin bertujuan mendapatkan mens rea, pengen mendapatkan intention, tujuan. Nah, dari situ bisa didapatkan jejak. Yang pertama yang dilakukan adalah internet browser biasanya. Apa sih yang dia searching di situ? Kemudian komunikasinya. Dia komunikasi sama orang itu apa di situ. Nah, terus yang ketiga,
email biasanya. Termasuk kalau misalkan kita bertransaksi di dark web tadi ya, di dark web. Kesulitannya dark web apa? Dia tidak menyimpan jejak. Ini salah satu PR. Salah satu PR jika kalau kita bertransaksi atau kan kalau internet itu kan yang topnya itu kan paling cuma sekitar 10% ya, sisanya kan ada di bawah tuh. Nah yang di dark web itu sekitar 40-50%, itu sulit untuk deteksi memang, itu sulit untuk deteksi. Nah, kalau misalkan masih yang di atas, itu jejaknya masih mudah. Tapi yang di bawah, jejaknya lebih sulit. Tapi ada jejak bahwa dia itu menggunakan tools supaya masuk ke dark web. Nah ini yang juga menjadi, berarti ada intention dong gitu. Misalkan nih saya, di handphone saya itu ada VPN. Ada aplikasi VPN. Di handphone saya ada aplikasi Tor browser. Nah, itu akan menjadi pertanyaan, kenapa pakai VPN gitu? Kenapa pakai Tor browser? Nah, ini adalah salah satu untuk menguji niat buruk tadi. Jadi, menguji tadi, kalau kita tidak bisa menguji ke jejak digitalnya secara langsung, tapi kita bisa menguji juga tools atau apa sih yang dia gunakan untuk bisa masuk ke jejak digitalnya atau menghapus jejak digital. Misalkan salah satunya tadi ada Tor browser, ada VPN, atau ada aplikasi file shredder yang untuk menghapus data di sana gitu. Nah ini ada intention, ada tujuan, ada niat buruk. Jadi selain jejak digital, maka apa yang dia punya itu bisa jadi petunjuk untuk melihat tujuan atau intention tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh peserta semuanya. Karena keterbatasan waktu, maka saya harus mencukupkan sesi tanya-jawab hari ini. Semoga di lain waktu kita juga bisa berbincang lebih jauh lagi, baik tentang investigasi dan bukti digital forensik maupun dengan topik lainnya. Sebelum saya menutup sesi siang hari ini, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Wisnu untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Gloria, terima kasih para peserta sesi 1 ya, sesi 1 yang jamnya itu jam ngantuk, jam 2. Dan saya mohon maaf, ada kendala-kendala di teknis, terutama di sinyal. Semoga tidak mengurangi dari niat baik kita untuk belajar di sini. Mungkin terkait dengan digital forensik dan pembuktian, mungkin closing statement dari saya adalah every contact leave a trace. Jadi jejak digital itu ibaratnya apa ya? Ibarat segala sesuatu yang kita lakukan di dunia internet ataupun terkait dengan digital itu ada jejaknya. Jadi harus hati-hati. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita tulis di internet itu pasti ada jejaknya. Sehingga kita harus hati-hati di sana. Karena kita nggak tahu nih kapan itu digunakan. Kapan itu disalahgunakan misalkan, atau kadang itu dimanfaatkan oleh pihak lain. Sehingga hati-hatilah dengan jejak digital teman-teman semua. Kemudian bagi yang ingin tertarik dengan digital forensik, ini sangat luas. Dari sisi pembuktiannya sangat luas, dari sisi teknisnya masih sangat luas. Dan ini suatu kesempatan yang bagus dari Legal Access. Saya sangat mengapresiasi acara ini. Banyak memberikan insight, banyak memberikan masukan, dan membuka wawasan kita. Terima kasih atas undangan dari teman-teman Legal Access dan juga peserta semua. Semoga tetap sehat, yang paling utama saat ini, dan selama 2 jam terakhir ini bisa mendapatkan sharing yang lumayan lah untuk sebagai bekal ke depan. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Wisnu Agung Baroto yang sudah memberikan closing statement yang luar biasa dan juga ilmu yang dibagikan sangat komprehensif sekali. Kiranya seluruh materi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah setia mengikuti sesi siang sampai sore hari ini, dari awal hingga akhir. Dan juga yang sudah secara aktif bertanya kepada pembicara kita, sehingga sesi siang hari ini terasa lebih hidup dan juga lebih dinamis. Pesan terakhir dari saya kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali.
Dengan ini saya Gloria Novelia selaku moderator dan mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai bertemu pada acara Legal Access selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Semua. Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu, Bu Murad. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Legal Access. Sehat semua ya. Jangan lupa follow legalaccess.id. Bu, sama sertifikatnya Bu ya, saya tunggu. Aman, sertifikat aman semuanya. Nanti kirimkan besok insya Allah. Ya. Oke, siap Bu. Makasih Bu Dwina. Terima kasih.